Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang untuk waktu Indonesia bagian Tengah dan bagian Timur. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Muji Santosa selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting. Yang saya hormati pula Pak Muklis Isnaini selaku fasilitator untuk Muji Santosa Training and Consulting. Bagian dari MS ya Pak Muklis ya. Terus yang saya hormati pula Bapak Koko Inarto, narasumber kita pagi hari ini, yang akan menyampaikan materi tentang memahami pelaksanaan kebijakan asuransi barang milik negara atau milik daerah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum acara ini kita lanjutkan, marilah kita sama-sama berdoa, terutama ditujukan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami musibah, yang saat ini sedang mengalami cobaan, baik itu di daerah Sulbar, Kalsel, dan daerah-daerah yang lain juga untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Marilah kita sama-sama kita doakan para korban supaya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Berdoa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing, berdoa dipersilakan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenalkan saya Mustafa dari Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Jawa Timur. Kebetulan saya sebagai Pokja pemilihan juga seperti teman-teman yang lain. Kebetulan juga sebagai fungsional pengadaan barang jasa juga, yang kebetulan pagi ini ditugasi Pak Muji Santosa untuk memandu jalannya kelas online pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa kelas online pada pagi atau siang hari ini berlangsung selama 90 menit. Narasumber, yaitu Pak Koko Inarto, akan menyampaikan materinya selama 45 menit ke depan. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan nanti klik tombol partisipan, yaitu di dalamnya ada tombol resen. Silahkan klik resen. Bapak Ibu yang sudah klik tombol resen lebih awal, akan saya berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung dengan narasumber lebih dahulu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nanti setelah narasumber selesai menyampaikan materi, Pak Muklis akan membagikan link chat pada chat, yaitu link daftar hadir dan postes. Silahkan Bapak Ibu isi postesnya dan daftar hadirnya. Bagi Bapak Ibu yang sudah ngisi link postes dan daftar hadir, akan mendapatkan sertifikat. Dan mohon maaf bagi Bapak Ibu yang tidak ngisi daftar hadir, tentunya tidak dapat diterbitkan sertifikat. Mohon diingat ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Pak Koko Inarto, yaitu dari Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan ya Mas Koko ya. Jadi beliau sebagai Widya Iswara dan juga sebagai asesor. Kebetulan juga pernah mengambil S2 yaitu di Universitas Brawijaya nggih Pak, Administrasi Publik. Ya, juga Pak. S2 International Relation.
wakai S2-nya gitu Pak Koko Inarto ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Koko ya, barokah. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan. Kita ikuti saja materi yang akan disampaikan oleh Pak Koko Inarto selama 45 menit ke depan. Dipersilahkan Mas Koko. Terima kasih Pak Mustafa, terima kasih Pak Muji, Pak Muklis, dan tim. Share screen dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Nah, ini Sabtu-Sabtu, ini masih semangat. Kita semoga dengan mengikuti kelas online ini bisa menambah wawasan, juga menambah ini ya, pengetahuan atau awareness kita terkait dengan perlunya asuransi untuk barang milik negara maupun untuk barang milik daerah. Jadi sebenarnya asuransi barang milik negara ini diadakan pemerintah pusat. Ya? Share screen dulu. Ya Pak. Share screen. Oh, ini awalan dulu Pak. Oh, gitu. Silakan, ya. Silakan. Ya Pak. Nah, jadi ini diadakan asuransi barang milik negara ini sebenarnya yang BMN ini supaya jadi contoh sebenarnya Pak. BMN ini jadi contoh untuk pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah nanti kalau misalnya mau ngadainnya seperti apa, seperti itu. Jadi karena kalau asuransi ini kan juga ada tingkat kehati-hatian, ada pengukuran kapasitas industrinya kayak gitu, karena nggak mungkin kita serta-merta hanya mengasuransikan saja tanpa ngitung kapasitas industri asuransi yang ada di daerah kita. Nah, kalau lingkupnya BMN tentu yang dihitung adalah kapasitas industri dari secara nasional seperti itu. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi awalnya memang begitu. Jadi awareness dulu. Oke, sadar ini kita perlu ada asuransi. Terus kemudian asuransi itu diadain gimana sih caranya kayak gitu. Nah, jadi karena sebenarnya kalau materi asuransi ini lumayan panjang ya Bapak Ibu ya. Ini saya singkat aja yang terkait dengan kebijakannya. Nah, nanti kalau misalnya mau detailing, nanti masuk ke misalnya ya dasar-dasar pemahaman risiko bencana, kemudian masuk lagi ke manajemen risiko, kemudian manajemen pengelolaan risiko bencana, kemudian manajemen polis dan lain-lain gitu ya. Jadi ini baru dasarnya banget gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini materinya sudah terlihat ya Pak Mus, izin. Sudah ya Pak? Sudah Pak, jelas. Ya, sudah masuk ya Pak? Ya, sudah jelas ya. Oke, jadi ini kita masuk ke kebijakannya saja. Jadi kebijakan ini sebenarnya sebagai pintu masuk ya Bapak Ibu ya, sebagai pintu masuk untuk pelaksanaan asuransi BMN atau BMD itu sendiri. Gitu. Jadi, nah ini tadi sudah diperkenalkan secara singkat oleh Pak Mus, nanti bisa kita skip aja. Nah, ini identitas saya Bapak Ibu, jadi saya berkarir paling banyak di DJKN, Direktorat Jenderal KN Negara, dari mulai masuk tahun 2004 sampai 2018, kemudian jadi Widya Iswara. Oke, kemudian materi pengasuransian, kita masuk ke yang BMN dulu. Jadi regulasinya pintu masuk awalnya itu dimulai sejak tahun 2014. Nah, dimulai sejak tahun 2014 dengan PP 27 tahun 2014 di pasal 45 ayat 1. Di situ ditulis bahwa pengelola barang dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan BMN atau BMD sih sebenarnya. Dan tertentu, jadi ada tulisannya tertentu. Jadi nggak semua gitu ya, nggak semua barang. Jadi kenapa seperti itu? Karena memang ini suara saya feedback ya Bapak Ibu ya, ada yang balik gitu ya? Enggak, tapi dari kami jelas Pak. Jelas. Oh iya, nggak apa-apa sih Pak. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi diatur yang diasuransikan itu tertentu. Nah, tertentunya bagaimana itu nanti diatur sendiri oleh pengelolanya. Jadi kalau untuk BMN itu pengelolanya Menteri Keuangan, untuk BMD Kepala Daerah. Nah, kemudian menindaklanjuti pasal ini atau ayat ini itu ditetapkan PMK 247 tahun 2016 waktu itu untuk BMN itu cuman nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan kenapa? Karena penetapan PMK-nya waktu itu hanya mengikuti
apa ya, flow-nya pembuatan birokrasi secara umum aja, pembuatan regulasi secara umum aja, tanpa mempertimbangkan unsur swastanya. Karena kan asuransi ini bagaimanapun dia harus ada keterlibatan unsur swasta, yaitu industri asuransinya kayak gitu. Jadi ketika PMK 247 tahun 2016 itu mau dilaksanakan, nggak bisa. Nggak berani kami Pak, kata perusahaan asuransi bilang seperti itu. Ketika dia mau di PBJ-kan, mau dilakukan pengadaan, nggak bisa. Karena apa? Nggak ada yang mau, nggak ada yang berani gitu ya Pak Ibu ya. Nah akhirnya PMK 247 itu nggak jalan, 247 2016 itu nggak bisa jalan. Kemudian PMK ini diramu ulang, udah dirombak lagi dengan melibatkan AAUI, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, dan ini OJK. Nah, jadi dilibatkan pihak-pihak tersebut, kemudian diramu sedemikian rupa supaya keterlibatan industri asuransi itu terutama terkait dengan kapasitasnya, gitu ya. Nah, jadi kenapa sih harus ada asuransi BMN? Jadi saya ada cerita sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi dulu saya ditempatkan di Sumatera Barat dari tahun 2004 sampai 2009. Nah, di situ beberapa kali kejadian bencana alam. Jadi 2004 saya baru datang itu ada kejadian tsunami di Aceh. Jadi kami beberapa orang dikirim sebagai sukarelawan untuk di sana. Kemudian 2007 terjadi gempa di Sumatera Barat bagian utara. Nah, bagian utara itu berarti tempat saya Bukit Tinggi dan sekitarnya lah kayak gitu. Kemudian 2008 terjadi gempa di Kepulauan Mentawai. Kemudian 2009 terjadi gempa yang paling besar yaitu di Padangnya, Sumatera Barat bagian selatan gitu ya. Jadi sehingga waktu itu agak lumpuh sih pemerintahan. Nah, waktu itu yang unik adalah kami diminta melakukan percepatan pelaksanaan penghapusan supaya segera pemerintahan itu berjalan normal lagi. Kenapa? Karena yang kena adalah ibu kotanya, ibu kota provinsinya. Nah, yang unik saat itu adalah ini gedung sudah hancur-hancur gitu ya, maksudnya sudah setengah mau roboh gitu. Nah, kami sebagai penilai properti itu disuruh masuk ke dalam, ngelihat kerusakannya. Ya ini kan cari mati ya Bapak Ibu. Gitu kan. Nah, untungnya kok nggak ada gempa susulan gitu kan. Karena setelah gempa yang utama itu sebenarnya masih ada beberapa lagi korban baru ketika misalnya orang ngantri bantuan atau ngantri nyari makan lah gitu ya, terus kemudian gempa lagi susulan ketimpa lagi. Ada waktu itu kejadian beberapa kali seperti itu. Jadi ya waktu itu ya alhamdulillah tim kami semuanya selamat ya, enggak ada. Untungnya pas kita nyurvei nggak ada gempa susulan gitu. Nah, cuman waktu itu kita berpikir nih kenapa sih nggak di ini aja gitu kan, skema profesional aja gitu. Jadi maksudnya si petugasnya diasuransikan, kemudian si gedungnya juga diasuransikan. Ya udah nanti biar yang ngitung itu sudah ada mekanismenya sendiri. Bisa jadi dia nggak perlu masuk ke dalam, udah dilihat dari luar aja dengan skema seperti ini langsung udah ketemu loss-nya berapa, ruginya berapa kayak gitu. Nah, dari pelaksanaan PMK ini waktu itu kita sebagai tim menyampaikan usul ke kantor pusatnya Kementerian Keuangan gitu ya. Jadi kenapa sih nggak dibikin skema profesional aja gitu kan? Nah, melibatkan bisnis asuransi kayak gitu. Oke, nah karena waktu itu pendukung dari laporan kami adalah peta-peta seperti ini. Jadi kajian-kajian yang diterbitkan misalnya oleh BNPB, oleh BMKG itu ya kajian-kajiannya. Intinya Indonesia itu termasuk areanya itu sebagian besar beresiko tinggi dan sedang gitu ya. Hampir seluruh area beresiko tinggi dan sedang gitu kan. Nah, resiko-resikonya seperti ini. Jadi di laporan kami dilampiri hal-hal seperti ini. Nah, jadi kalau kita melihat update dari peta itu tadi, kalau kita masuk ke misalnya ya, rekap di tahun 2020 dari mulai 1 Januari sampai 31 Desember, nah ini total bencananya aja 2939 gitu kan, 2.900. Nah, korbannya segini banyak gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah dulu sih belum ada infografis seperti ini ya. Tapi sekarang sudah lebih lengkap lagi. Malah lebih kelihatan sekarang. Nah, ini untuk 2021 saja sampai dengan tanggal 12 Januari sudah ada 93 bencana yang terekam. Nah, lanjut. Nah, ini yang skema saat ini, skema sebelum ada asuransi. Nah, skema sebelum ada skema asuransi itu kalau secara internasional Bapak Ibu istilahnya itu DRFI. Nah,
disaster risk financing insurance gitu ya. Jadi asuransi pembiayaan resiko bencana gitu ya. Jadi sebelum ada DRFI ini diinisiasinya oleh World Bank. Nah, diinisiasi oleh World Bank, beberapa negara yang sudah menerapkan itu yang paling berhasil, yang dianggap paling berhasil itu Meksiko, Bapak Ibu ya. Yang dianggap paling berhasil itu Meksiko. Kenapa? Karena Meksiko itu melihat waktu gempa Haiti gitu ya, kan nggak terlalu jauh ya gempa Haiti sama Meksiko itu. Kemudian Meksiko mengembangkan suatu pola, dan saat ini menjadi salah satu pola asuransi barang milik pemerintah yang terbaik gitu ya. Nah, sebelumnya seperti ini. Jadi sebelum ada skema asuransi itu full hanya seperti ini. Jadi ketika di masa sebelum terjadi bencana itu ada dana kontingensi bencana alam yang jumlahnya antara 2,2 sampai 3,1 triliun gitu ya. Nah, dana kontingensi ini terbagi menjadi dua, dana on call, dana siap sedia, sama dana DRR gitu ya, dana rehab dan rekonstruksi. Nah, kemudian setelah misalnya terjadi bencana, dana on call ini dialokasikan. Nah, dialokasikan. Kalau nggak cukup gimana, Pak? Kalau nggak cukup realokasi. Nah, realokasi. Nah, baik di kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah. Jadi skemanya seperti itu, Bapak Ibu, sebelum ada asuransi. Masalahnya adalah, nah ini masalahnya Bapak Ibu. Masalahnya adalah dana kontingensi itu kalau di total itu cuma 3,1 triliun, antara 2,2 sampai 3,1, terutama yang kemarin gempa Lombok itu paling tekor itu. Paling tekornya kenapa? Karena dia waktu itu dana kontingensinya itu hanya 2,2, jadi yang titik terendahnya. Cuman ketika alokasi dia sampai 20-an lebih gitu ya, 20-an lebih. Jadi sampai ini terekamnya adalah 22,8 triliun, ini 2016 aja. Yang kemarin gempa Lombok itu 24-an kalau nggak salah. Nah, jadi gapnya kan jauh sekali ya. Jadi yang dana kontingensi cuma ya 10% lah paling gitu. Dana kontingensi cuma 10%, sisanya itu dana realokasi gitu kan. Ini kan jadi ngerusak ya Bapak Ibu ya, jadi ngerusak program yang lain gitu kan. Jadi misalnya kita mau benerin jalan gitu ya, atau kita mau bangun fasilitas fasos lah buat masyarakat gitu ya. Tapi karena ada kejadian bencana itu harus realokasi semua ke sini gitu kan. Nah, ini kan terlalu memberatkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi pemerintah berpikir ya udah ini diasuransiin aja gitu kan. Nah, lebih baik diasuransikan daripada setiap ada bencana realokasi, setiap ada bencana realokasi, kan pusing kayak gitu terus ya gitu. Nah, kemudian skemanya seperti apa gitu ya, skemanya seperti apa? Secara umum itu DRFI itu seperti apa gitu ya. Jadi keinginannya pemerintah secara umum itu kita punya asuransi bencana. Asuransi bencana itu secara umum, jadi nggak cuman barangnya pemerintah aja, juga untuk rumah tangga juga seperti itu. Jadi asuransi bencana itu kalau dipecah itu terdiri dari asuransi rumah tangga sama asuransi aset pemerintah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian terus bagaimana nih kalau skema awalnya gimana, alokasi sama realokasi gitu ya. Kalau nggak cukup gimana? Duitnya pemerintah nggak cukup ya pooling fund. Gitu ya, pooling fund. Nah, pooling fund itu berarti dia ngumpulin uang dari rakyatnya sendiri gitu ya. Nah, misalnya yang kita lakukan sekarang misalnya kita menerbitkan obligasi yang terkait Covid itu sampai dengan 50 tahun. Itu kan kita skema pooling fund sebenarnya. Nah, jadi skema obligasi di pooling fund, kemudian di kredit kontingensi gitu ya. Nah, ini makin lama makin naik, tapi kalau untuk aset publik lebih baik diarahkan ke asuransi, dan secara besarnya nanti gagasan besarnya adalah kita Republik Indonesia ini punya asuransi bencana gitu. Punya asuransi bencana. Walaupun kalau secara frekuensi bencana yang besar misalnya kayak tsunami di Aceh gitu kan, itu kan sebenarnya frekuensinya rendah lah ya, kemungkinan terjadi yang besar seperti itu rendah, cuman dampak kerugiannya itu tinggi gitu. Jadi seperti gempa Lombok gitu atau gempa Palu itu kan mungkin kejadian besar seperti itu dampaknya besar tapi frekuensinya rendah. Cuman ini di atas kertas ya Bapak Ibu ya, di atas kertas. Tapi kalau kita lihat kenyataan saat ini
Itu Kalimantan Selatan katanya sih, katanya mohon maaf nih saya baca di beberapa berita itu kok kayaknya lumpuh gitu ya, banyak sekali kota yang terdampak banjir gitu ya, dan juga Mamuju atau Sulawesi Barat itu sekarang juga terdampak gempa yang cukup parah. Tadi saya dapat share-sharean dari teman gedung GKN kami, GKN Gedung Keuangan Negara di Mamuju itu udah nggak layak huni, udah deh Yus, ini mah wassalam gitu ya kalau saya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di atas kertasnya seperti ini, tapi ternyata yang dampak kerugian tinggi pun frekuensinya di Indonesia itu bukan low, tapi medium lah kalau nggak boleh dikatakan tinggi, medium lah gitu ya, atau low atau medium gitu. Oke, lanjut kemudian. Nah, secara umum paradigma pengelolaan aset negara baik yang di BMN maupun di BMD sekarang diubah Bapak Ibu, jadi dari tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum dia digeser menjadi highest and best use. Jadi kalau misalnya kantor pemerintah itu lebih baik di pinggiran, ya udah di pinggiran aja gitu. Nah, yang di tengah kota gimana Pak? Yang di tengah kota ya kalau misalnya dia cocoknya di situ dibangun mall, ya udah bangun mall aja di situ gitu kan, di tukar dengan skema pemanfaatan BMN misalnya seperti itu ya, karena kalau highest and best use dari sebuah tanah atau sebuah aset memang untuk aset komersial, ya udah aset komersial aja gitu. Skemanya sudah siap. Ini diatur di yang terbaru juga ada PP 28 tahun 2020 kemarin ya. Nah, ini mungkin nanti untuk pemerintah daerah kita DJKN sudah menyampaikan ke Kemendagri bahwa PP 28 tahun 2020 agar segera gitu sih, simpel gitu. Nah, karena memang skema pertanggungan ini tidak harus outputnya itu terjadi bencana gitu ya, jangan-jangan nanti kayak yang ngarepin gitu ya, enggak gitu ya. Jadi outputnya adalah mungkin polisnya sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan, kontraknya juga. Nah, itu mungkin outputnya seperti itu. Nah, kalau outcome-nya ya outcome-nya sudah terasuransikan gitu. Nah, nanti outcome-nya nggak terjadi bencana gitu. Nah, kerugian negara nah gitu. Jangan arahannya dikit-dikit ke situ ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi kalau outputnya ya polis gitu ya, outputnya polis gitu ya. Outcome-nya ya terasuransikan kayak gitu. Nah, kemudian subjek asuransi BMN ini subjeknya dua Bapak Ibu, si penggunanya itu sendiri artinya si pemilik barangnya. Ini sama sih sebenarnya di BMD juga gitu. Kemudian yang unik adalah konsorsium. Nah, di sini ada konsorsium. Konsorsium itu apa? Gabungan dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Loh Pak, kenapa harus gabungan? Nggak kuat soalnya. Kalau cuma satu doang nggak kuat gitu. Kalau cuma satu perusahaan nggak kuat, satu atau dua perusahaan nggak kuat. Nah, ini sekitar 30-an untuk perusahaan asuransinya, kemudian reasuransinya sekitar 6. Nah, di dalam kontrak itu. Nah, kemudian ini objeknya. Nah, objeknya itu gedung bangunan yang berdampak pada pelayanan umum apabila rusak atau hilang. Nah, fokusnya apa? Kalau BMN saat ini fokusnya adalah gedung kantornya, kemudian pendidikan sama kesehatan. Gitu. Jadi yang efek langsung lah ke masyarakat gitu ya. Lupa kalau rumah dinas ya, rumah dinas kan efek juga Pak ya, tapi ya kan nggak langsung ke pelayanan umum kayak gitu. Nah, kemudian selayaknya bangunan secara umum saya yakin banyak Bapak Ibu yang punya latar belakang terkait dengan teknik sipil gitu ya. Kalau gedung bangunan pasti dia termasuk sarana prasarananya gitu ya. Nah, ini secara umum aja sih, karena nggak mungkin kita bangunannya saja diasuransikan, sarana prasarana nggak dimasukkan, nggak mungkin. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya gedung kantor, gedung pendidikan, atau gedung kesehatan, ya tentu sarana prasarananya. Kadang-kadang kalau saya lihat polis atau lihat premi, apalagi kalau yang punya rumah sakit itu malah yang buat prasarana itu preminya lebih gede daripada si gedungnya sendiri, ya wajar lah ya, karena memang itu kan aset khusus. Nggak apa-apa sih, karena memang itu harus masuk sebenarnya. Walaupun di sini ada kata-kata dapat ya, tapi kalau saya yang
meriksa form gitu kadang-kadang udah ini surplusnya nggak dimasukin gitu, jangan lupa gitu. Karena kadang-kadang yang di sisi teknis dengan yang di sisi pengadaan itu orangnya agak beda. Yang pengadaan mungkin background-nya ekonomi, yang teknis background-nya misalnya ya teknik gitu ya. Jadi oh ini harusnya ini dimasukin kayak gitu. Nah, ini yang jadi yang harus ada sinergi ya antara yang di bagian pengadaan dengan yang di bagian teknis. Nah, kemudian ini piloting-nya dilakukan di 2019. Nah, 2019 akhir tahun. Nah, bulan November kemudian pembaruan kontrak di akhir tahun sekitar tanggal 30-31 Desember 2019. Yang unik adalah tanda tangan kontrak 31 Desember 2019, malamnya banjir. Nah, gitu. Itu ketempuan itu ya, ketempuan apa namanya perusahaan asuransi. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin yang bertempat tinggal di Jabodetabek mungkin masih ingat 1 Januari 2020. Nah, jadi banjir besar ya Bapak Ibu ya, banjir besar. Jadi curah hujan 360 mm waktu itu ya. Jadi besar sekali, jadi belum pernah kejadian curah hujan segitu lebatnya. Banjir di mana-mana. Nah, ini contohnya di kantor pajak Cibitung, ini di Bekasi nih. Itu. Jadi apa namanya di sini ini salah satu berita sih ya Bapak Ibu. Jadi diklaim. Nah ini jadi ini apa namanya yang KP kantor-kantor pajak yang kebanjiran waktu itu ngeklaim. Nah, ini klaimnya ini besar-besaran klaimnya. Jadi ini yang di Bekasi, yang di Cibinong, di Bekasi Selatan, kemudian yang laboratorium BC ini di daerah Cempaka Putih ya di apa namanya Jakarta Pusat. Ini kebanjiran semua mereka ngeklaim dan cair ya Bapak Ibu. Sebenarnya saya ingin ini apa namanya posting apa namanya masukkan ke slide ini besar pencairannya, tapi katanya itu data keuangan itu nggak boleh di-share gitu ya. Ya udah ini kan beritanya ada ya udah. Pokoknya sesuai ketentuan lah, sesuai kontrak kayak gitu apa namanya pencairannya. Kemudian ini skemanya umum aja sih Bapak Ibu ya, umum aja. Jadi perencanaan, penganggaran, pengadaan, kemudian pengelolaan, kemudian klaim. Nah, ini nggak saya tambahin satu penyelesaian sengketa ya, semoga nggak ada aja sih gitu ya. Semoga nggak ada penyelesaian sengketa. Karena kita urusannya sama organisasi besarnya kok, sama AUI, insya Allah nggak ada sengketa. Oke. Nah, kemudian mekanismenya pengajuan klaim itu bagaimana? Jadi pengajuan klaim, kalau terjadi sesuatu nanti ada pengajuan klaim. Nah, bisa nggak Pak? Kalau kita ngajuin klaim tapi kita nggak dihitung sebagai kerugian? Bisa. Kenapa? Karena pada saat perhitungan kerugian itu nanti akan melibatkan loss adjuster. Nah, kalau misalnya si loss adjuster itu nanti melihat bahwa misalnya kebakaran misalnya. Kebakarannya itu ternyata disengaja gitu. Nah, itu kemungkinan besar dia nggak bisa keluar klaimnya. Jadi ada unsur kesengajaan. Tapi kalau memang kebakaran misalnya karena konsulting listrik gitu ya, konsulting listriknya itu kita nggak benar-benar kita nggak sengaja lah kayak gitu, ya udah itu pasti cair kok gitu ya. Nah, kemudian nanti pembayaran klaim kemudian pembayaran klaimnya itu sudah diatur ada mata anggaran khususnya. Jadi jangan khawatir nanti lupa nanti saya sebagai apa namanya petugas penanggung jawabnya nanti saya dikira masuk ke rekening pribadi, enggak, nanti skemanya sudah ada, dia langsung masuk ke PNBP, kemudian PNBP-nya nanti langsung masuk ke DIPA PNBP sebagai biaya penggantian atau biaya pembangunan baru kalau memang ambruk gitu ya. Nah, kemudian setelah klaim itu masuk di PNBP-nya nanti masuk lewat revisi skema revisi anggaran. Ya udah nanti kalau sudah jadi DIPA kan aman, sudah DIPA, POK dan lain-lain, udah silakan lakukan pengadaan maupun perbaikan terhadap aset yang rusak. Nah, skemanya simpel sih Bapak Ibu. Nah, ini akun-akunnya sudah disiapin semua. Akun-akunnya sudah disiapin semua, itu sudah saya taruh di materi. Kalau memang Bapak Ibu memiliki akun khusus, oh saya ini asuransinya khusus ini misalnya, apa namanya, boleh dan belum ada akunnya, silakan sampaikan saja nanti secara berjenjang ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk dibuatkan akunnya. Yang intinya sebenarnya seperti ini aja sih. Ini seperti aja. Jadi nggak usah khawatir nanti ini masuk ke pribadi dulu, nggak mungkin gitu ya. Jadi ini kita udah siapkan pos-posnya. Nah, kalau untuk pos untuk hasil klaim dia langsung
di posnya cuma satu, yang 425.173 sama 424.951. Jadi kita pasti nanya, Satker biasa apa BLU gitu kan? Oh biasa Pak, oh masuk sini. BLU berarti masuk sini. Gitu aja sih. Biasanya kalau rumah sakit itu kan BLU. Gitu. Nah, kemudian prosesnya. Nah, prosesnya itu saya buka dari gambar ini gitu. Saya yakin Bapak Ibu semuanya familiar dengan gambar ini, yaitu kejadian kebakaran kantor Kejaksaan Agung kemarin gitu kan. Nah, itu langsung ngantri di depan DJKN, wartawan Detik, Kompas dan lain-lain itu ya. Pak, itu sudah ada ininya belum, asuransinya belum? Ya jawabannya nggak ada, dia nggak masuk kok gitu. Belum masuk. Kejaksaan Agung itu 2020 itu belum masuk karena 2019 itu baru piloting untuk Kementerian Keuangan gitu. Jadi belum semuanya baru piloting. Piloting itu kan baru percobaan ya Bapak Ibu ya. Kenapa kok pakai percobaan dulu? Karena kalau kata Bu Sri Mulyani nggak mungkin langsung semuanya diasuransikan gitu ya. Apakah negara nggak sanggup bayar preminya? Kalau ngomong BMN negara sanggup bayar preminya. Karena apa? Karena premi itu cuma 1 per mil. Gitu. Premi itu 1 per mil, kan kecil sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita punya rumah, harga rumahnya misalnya 1 miliar gitu kan itu kan 1 miliar itu kan yang mahal tanahnya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya 1 miliar yang tanahnya 500, berarti bangunannya 500 kayak gitu kan. 500 juta, 1 per mil cuma 500.000 gitu. Jadi kan nggak terlalu berat ya Bapak Ibu ya sebenarnya. Kalau dari sisi premi gitu kan. Nah, tetapi yang dilihat Bu Sri Mulyani adalah kemampuan industri asuransi, karena maunya Kementerian Keuangan itu total loss insurance atas aset negara yang nilainya triliunan. Sanggup nggak nih si perusahaan asuransinya kayak gitu sih industrinya gitu. Nah, jadi Bu Sri Mulyani itu ya sudah kita piloting dulu aja. Lah kok dilalahnya tadi ya, piloting baru 1 KL Kementerian Keuangan kok ternyata terjadi banjir, kan langsung ngeklaim. Terus kelihatan si AUI sanggup nggak gitu ya, ternyata sanggup gitu ya. Maka di 2020 ini 13 KL itu dilakukan piloting lanjutan, dan di 2021 dilakukan untuk seluruh KL. Nah, kemarin sih beberapa teman yang di Satker juga sudah mulai nanyain, Pak ngisi ini gimana, Pak ngisi itu gimana, ya udah. Yang penting data barangnya lengkap, ya sudah tinggal input saja. Nah, kemudian sedikit Bapak Ibu, kita buka tentang manajemen resiko ya, manajemen resikonya terkait dengan asuransi itu gimana sih skemanya gitu ya. Resiko itu apa? Resiko adalah ketidakpastian akan terjadi sesuatu kerugian di masa yang akan datang. Jadi diidentifikasi dulu, dievaluasi, kemudian di-adjust gitu ya. Nah, apa sih di-adjust itu gitu ya? Di-adjust itu ya ada penyesuaian-penyesuaian lah nanti. Ada penyesuaian-penyesuaian terkait kerugian itu. Jadi yang ini ditanggung, yang ini enggak kayak gitu sih. Nah, jadi terutama resiko itu dipindahkan untuk resiko yang resikonya itu tinggi. Nah, tingkat kerusakannya tinggi, high severity gitu ya. Jadi kayak yang terjadi sekarang di Mamuju, gedung keuangan negara itu sudah nggak bisa pakai lagi, itu sudah. Itu kan high severe kan. Nah, jadi parah, tingkat keparahannya tinggi. Tetapi apakah di Mamuju itu sering gempa? Enggak gempa besar ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dari dokumentasi dari USGS di Mamuju itu terakhir gempa besarnya itu tahun 1969 yang diikuti dengan tsunami. Artinya 1969 ke 2020 ya sekitar 51 tahun lah, 50-an tahun gitu. Nah, artinya dia low, frekuensinya low. Nah, 50 tahun baru kejadian lagi kayak gitu. Nah, inilah yang diasuransikan. Jadi kalau misalnya genteng bocor masuk nggak Pak? Ya enggak lah gitu kan, gitu. Genteng bocor nanti kena misalnya ya kena hujan angin kayak gitu, dia masuknya ke sini, dia masuknya ke low severity high frequency gitu ya. Jadi cukup di reduce saja dia masuknya. Apakah nanti kalau sudah diasuransikan nggak dapat biaya rehabilitasi atau 52 yang sekarang ada Pak? Ya tetap dapat. Kan yang diasuransikan yang sini, yang kuning ini. Nah, kalau kita ngomongin rehabilitasi, renovasi kan dia di reduce sama eliminate retain. Nah, dia di sini retain itu kan berarti dia renovasi di sini. Nah, yang ditransfer itu yang gede, gitu, yang total loss. Gitu. Nah, ini skemanya risk transfernya. Nah, risk transfernya seperti ini. Jadi
property assurance atau baik yang properti maupun yang sifatnya agriculture for budget management like paramedic insurance, cat bond, and swap. Jadi yang dilakukan sekarang ya, jadi ada asuransi untuk tenaga medis, kemudian ada catastrophic bond. Kita sudah menerbitkan Bapak Ibu ya catastrophic bond. Skemanya 50 tahun. Jadi kalau kemarin terbit 2020, nanti baru lunas 2070. Ya, semoga nggak terjadi pandemi lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti makin panjang nanti cat bond-nya. Oke. Nah, kemudian biasanya kalau kita ngomongin asuransi, perusahaan asuransi itu nggak berdiri sendiri ya Bapak Ibu ya, karena nggak mungkin. Jadi contohnya misalnya kejadian WTC tahun 2001, itu kan perusahaan asuransi di Amerika itu kan bangkrut semua itu ya Bapak Ibu ya, kan barengan itu kan. Nah, 2 tower roboh, yang meninggal 4.000 orang kayak gitu kan, itu kan bangkrut semua. Jadi di bisnis asuransi itu dikenal paling tidak 2, sebenarnya ada 3 sih, ada 3 perusahaan retro nanti, asuransi, reasuransi, sama retrospeksi gitu ya. Nah, jadi asuransi itu langsung dengan si pemilik barangnya. Kemudian reasuransi dia ditanggungkan lagi ke reasuransi. Kemudian ada retrospeksi nanti. Jadi reasuransinya perusahaan reasuransi gitu. Reasuransi kuadrat lah. Tapi di Indonesia baru asuransi sama reasuransi saja. Nah, kenapa harus asuransi dan reasuransi? Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini sebabnya. Jadi karena ada modal yang besar, ada tenaga ahli yang kompeten, kemudian strukturnya itu bergantung pada selera resiko, anggaran, kapasitas pasar, sama kerugian potensial. Jadi ada prasyaratnya Bapak Ibu ya. Jadi perusahaan asuransi itu dia nggak serta merta mau dia nerima pengasuransian BMN tanpa mengetahui nilai BMN itu secara terkini gitu ya. Itulah kenapa kemarin kalau yang BMN itu direvaluasi dulu Bapak Ibu, dilakukan revaluasi. Jadi yang masuk neraca di LKPP 2019-2020 itu sudah nilai yang terbaru. Nah, jadinya si perusahaannya kan yakin gitu kan. Oh, berarti yang saya tetapkan premi sekian, nanti polisnya sekian kayak gitu kan. Nah, itulah kalau misalnya teman-teman pemerintah daerah mau melakukan juga bagaimana? Ya harus direvaluasi dulu, lebih baiknya sih ya. Tapi nggak harus, tapi lebih baik supaya si perusahaannya itu yakin gitu loh. Si perusahaan itu yakin dari sisi nilai itu berapa, dari sisi kondisi juga sudah kelihatan. Oh, nanti resikonya seperti ini gitu kan. Nah, jangan-jangan nanti Pak saya itu nggak pernah direvaluasi gitu ya. BMD saya ya apa adanya gitu kan. Nah, gitu yang dibangun tahun 80 sama yang dibangun tahun 2000 ya fotonya ya pas selesai dibangun doang gitu ya. Sekarang ya nggak tahu lagi. Nah, itu lebih baik dilakukan revaluasi dulu. Supaya nanti ketika store data ke perusahaan asuransi, dia datanya sudah data terkini. Oke. Nah, kemudian implementasinya seperti apa? Implementasinya seperti ini. Nah, jadi kita libatkan OJK untuk membuat standar asuransinya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu misalnya di pemerintah daerah melakukan akan menunjuk misalnya ya, Pak saya mau pengadaan gitu ya, konsultasinya kemana gitu kan, nyusun standarnya gimana gitu ya, untuk nyusun HPS gimana, lebih baik hubungin OJK setempat dulu. Jadi di OJK itu kan ada di setiap provinsi ya Bapak Ibu ya, jadi OJK tahu dia performa perusahaan asuransi di daerah itu, gitu kira-kira dia masuk akal apa enggak gitu kan. Nah itu lebih baik nanya ke OJK setempat dulu. Baru nanti kalau OJK-nya sudah oke, dia bikinin standar polisnya, kemudian baru kita melakukan pengadaan dan berkontrak. Nah ini kalau BUMN karena dia banyak sekali ya Bapak Ibu ya, kalau satker itu kan ada sekitar 20 ribuan, maka disiapkan kontrak payung dulu, baru nanti ada pentahapan pengadaan. Gitu. Kalau di BUMN, karena BUMN kan banyak sekali. Kalau Pemda mungkin lebih simpel dari tahapan ini. Nah, kalau kementerian yang sudah ikut asuransi di 2020 itu sudah ada 13. Nah, sudah ada 13. Jadi kalau tadi misalnya ya, dari 13 KL ini kena efek dari gempa Mamuju atau banjir yang di Kalimantan Selatan, ya mereka tinggal klaim, mereka kan udah baik. 10 menit lagi, Mas Koko. Iya, siapa? Ya tinggal dikit. Iya. Nah, ya siapa? Kemudian 2021 dilaksanakan pada seluruh kementerian lembaga. Nah,
kita lihat saja apakah yang 13 KL ini terdampak bencana yang barusan terjadi, mereka sudah kontrak apa belum. Nah, ini saya belum terima sih kalau Kementerian Keuangan sih sudah. Nah, perencanaannya itu harus di tingkat paling bawah dulu, Bapak Ibu, di Satker, di kuasa pengguna barang. Nah, jadi penyampaian rencana itu paling lambat maksimalnya bulan Desember 2 tahun sebelum polis. Tuh Pak, kan 2020 harusnya bikinnya 2018 dong. Iya, tapi kalau untuk yang pertama dia enggak seperti itu, enggak seperti ini ya. Nanti ini idealnya gitu ya, T-2. Gitu. Tapi kalau sekarang modelnya ya sudah 2020 diadain 2020 gitu, enggak masalah. Kalau yang ini kan baru pelaksanaan awal-awal. Datanya simpel sih Bapak Ibu, datanya saya yakin semuanya sudah ada, apalagi yang sudah pakai aplikasi. Datanya itu lengkap, termasuk detail ruangan, konstruksi gedung bangunan, foto sarprasnya, kemudian fasilitas-fasilitasnya yang terkait semuanya dimasukkan, kemudian resiko atas BMN kira-kira resikonya apa gitu kan, nanti disebutin aja di situ gempa, banjir, longsor gitu. Kalau nggak ada longsor nggak usah kayak gitu kan. Kalau misalnya dia tanahnya datar kan nggak mungkin longsor, tapi kemungkinan banjir gitu misalnya. Terus kemudian fungsi BMN itu untuk apa? Ini kantor kayak gitu. Jadi bangunan gedung kantor permanen sama dengan bangunan kantor induk. Bangunan gedung kantor permanen NUP 2 sebagai kantor pos bantu kayak gitu misalnya. Itu harus ada keterangannya seperti itu. Terus kemudian kenapa harus diasuransikan? Misalnya dia melayani stakeholder langsung misalnya. Nah, kemudian preminya sih gampang sih, preminya nanti biasanya disuratin dari pengelola barang preminya berapa. Rata-rata sih 1 per mil. 1 per mil dari nilai bangunan. Kemudian jangka waktu pengasuransian dia berapa lama. Nanti ini biasanya sudah ada petunjuknya dari kantor pusatnya masing-masing tergantung kemampuan dari si kantor pusat KL itu sendiri. Nah, kemudian dari yang tadi Satker itu nanti tinggal dikompilasi di tingkat kementerian. Udah jadi. Nah, kemudian kalau sudah jadi rencana di tingkat KL, kemudian alokasi di DIPA-nya. Kalau sekarang Pak ini kan baru pertama Pak, ya udah realokasi dulu gitu kan. Alokasi dulu, kemudian pengadaannya sesuai apa? Pengadaannya sesuai yang ada di kontrak payung gitu. Tapi kalau BMD mungkin nggak pakai kontrak payung sekaligus, monggo aja nggak masalah. Gitu. Nah, kemudian proses klaim ini terutama yang dilakukan di Satker gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dari Satker langsung laporkan ke pengguna, kemudian pengguna nanti yang klaim ke konsorsium. Boleh nggak Pak Satker langsung ke konsorsium? Nggak boleh, harus ke pengguna dulu. Karena nanti dia ada biasanya ada di luncuran ya dari masuk di kantor pusat dulu, kemudian dengan skema revisi dia masuk ke DIPA Satker. Nah, ini revisinya ini sudah saya sampaikan di depan malah. Oke, kemudian pelaporan. Nah, harus ada pelaporan setiap tahun. Pelaporannya itu nyatu sama laporan tahunan. Nah, nyatu sama laporan tahunan. Kalau misalnya kementeriannya minta per semesteran, ya udah dilengkapin aja gitu ya. Nah, jadi intinya dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari si laporan tahunan. Isinya apa? Isinya data BMN, jenis, jangka waktu. Jadi yang tadi di perencanaan itu ditarik semua. Nah, tapi ditambahin sama identitas penyedia sama nilai pertanggungan. Sama sudah bayar premi berapa. Gitu. Sama yang terakhir data pengajuan dan penyelesaian klaim. Ini kalau bisa sih nggak terjadi ya. Yang terakhir gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, gitu. Nah, Pak kalau konsorsium itu tapi nanti ada kemungkinan yang turun itu perusahaan. Ya mungkin kan konsorsium nunjuk gitu. Konsorsium kan nanti nunjuk anggotanya yang 30-an perusahaan itu. Itu nggak masalah, tapi dia tetap atas nama si konsorsium. Gitu. Kemudian Pak kalau misalnya ini tetap dapat biaya pemeliharaan sama pengamanan nggak? Ya tetap gitu, tetap dapat biaya pemeliharaan gitu. Jadi walaupun diasuransikan, karena apa? Karena balik ke teori awal tadi gitu. Jadi yang diasuransikan itu hanya untuk total loss aja. Jadi kalau untuk biaya yang memang sekarang itu sudah ada ya dia nggak akan berkurang gitu. Nah intinya
Kalau sudah terjadi bencana bagaimana Pak? Kalau terjadi bencana ya tetap lakukan prosedur pengamanan, yaitu mencegah adanya kerusakan tambahan, kemudian menjaga BMN yang rusak sampai dengan klaim selesai. Gitu. Jadi jangan sampai yang rusak makin rusak gitu. Nah, biasanya itu apa namanya, perusahaan asuransi itu kalau dia sudah sudah habis tanda tangan polis gitu, biasanya dia ngasih kayak terpal kayak gitu. Pak, nanti kalau ada ambruk apa ditutup pakai ini gitu. Itu sih tergantung perusahaannya sih ya. Masing-masing punya trik sendiri-sendiri. Gitu. Nah, kemudian penatausahaan pun mengikuti ketentuan yang berlaku saat ini gitu ya. Nah, kalau di BMN ikut 181, kalau di BMD ikut Permendagri 7 tetap sih. Nah, kemudian penghapusan pun begitu, masih mengikuti prosedur yang sudah ada sekarang. Oke. Nah, kemudian ini revisi-revisinya saya sudah singgung di depan tadi. Nah, ini contohnya kalau yang di BMD, ini saya ambil contoh mungkin Pergubnya DKI tahun 2018. Ini yang dilakukan di DKI. Nah, mungkin ada teman-teman dari Pemprov DKI kalau misalnya ada kesalahan silakan saja dikoreksi ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada jenis BMD, polisnya, tata cara, dan perusahaan. Nah, ini uniknya kalau di Pemprov DKI dia masih melibatkan hanya perusahaan. Hanya perusahaan, jadi bukan konsorsium. Dia perusahaan saja gitu. Jadi skema pengadaan biasa. Yang diasuransikan itu bangunan sama kendaraan. Bangunan kendaraan sama peralatan sarpras, termasuk juga hewan atau tanaman yang dilindungi. Nah, mungkin yang unik teman-teman Bapak Ibu loh kok jalan nggak masuk ya Pak ya, jalan provinsi gitu ya. Nah, ini memang nggak masuk jalan provinsi. Nah, ini kebijakannya di DKI. Nah, tata caranya sama sih, hampir sama dengan yang di BMN. Jadi intinya dia berjenjang dari mulai satker sampai ke pengelolanya. Oke, kemudian ada timnya wajar sih tim ini untuk sebagai yang melaksanakan ya, sama sih. Nah, perbedaannya adalah penyediaan asuransi. Kalau di BMN itu konsorsium ada bukan 30, 52 ya Bapak Ibu. 52 perusahaan asuransi umum dan 6 perusahaan reasuransi. Kalau di Pemprov DKI tadi, dia menggunakan skema yang di PMK 247 2016. Jadi PMK 247 2016 itu kan kalau di BMN nggak jalan. Karena si perusahaan asuransinya nggak ada yang berani. Tapi kalau si Pemprov DKI ini dengan skema yang mirip dengan PMK 247 2016, dia jalan. Gitu. Si perusahaannya berani. Nah, artinya apa? Kalau BMN sama BMD bedanya ini. Nah, kenapa sih perusahaan asuransinya berani? Karena mungkin dia jumlahnya lebih sedikit. Gitu. Nah, karena memang yang jadi pertimbangan perusahaan asuransi itu adalah kapasitas mereka. Nah, kalau untuk BMN, kapasitas mereka siap dengan total kerugian 1,39 triliun. Gitu. Kapasitasnya ya, kapasitas mereka. Nah, sampai di situ terima kasih Bapak Ibu. Ini terakhir saya tutup dengan mungkin Bapak Ibu mau mengakses video-video penjelasan mungkin kelewat kelas ini gitu ya, atau tadi Zoom-nya nggak lancar, silakan masuk ke klc2.kemenq.go.id, masukkan keyword asuransi, di situ ada beberapa video yang saya posting di sana. Oke, terima kasih Pak Mus, monggo Pak. Saya kembalikan ke Pak Mus. Baik. Terima kasih Pak Koko Inarto yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, dan ini bagi saya pribadi juga ilmu baru, informasi baru, mudah-mudahan juga sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta, bagi kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tepat waktu Pak Koko Inarto menyampaikan materi betul-betul 45 menit, ini sudah di menit sedemikian rupa nampaknya. Dan Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu yang mau bertanya, peserta ingin menyampaikan pertanyaan dan diskusi secara langsung dengan narasumber, silahkan klik tombol raise hand, tempatnya di partisipan, silahkan diklik, lalu klik tombol raise hand. Bapak Ibu yang telah melakukan raise hand akan kami berikan kesempatan untuk bertanya. Ini sudah ada 3 yang raise hand, Pak Koko. Langsung kita beri kesempatan ya Pak Koko. Pak Koko dengar suara saya?
Iya Pak, dengar Pak. Pak Koko. Ini tadi saya mute. Ngetes kamera lagi ini. Saya mute tadi Pak tadi. Oke, siap. Ini tadi yang sudah melakukan raise hand pertama, Mas Abdul Wahid Purnomo. Silakan di-unmute, Pak Abdul Wahid. Pak Abdul Wahid. Terima kasih Pak. Silahkan. Terima kasih. Oke, silakan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih kesempatannya Pak Moderator. Oke, silakan Pak. Pak Mustafa. Siap. Jawa Timur. Salam sama Pak Anu. Siapa lupa? Kemarin ke Yapi Jatim saya. Saya orang Surabaya Teguh. Pak. Cuma kerja di sini. Walah. Pak Teguh Irianto, Pak. Iya. Aulia, Samsiar Aulia. Saya kebetulan orang Surabaya, cuma SK-nya di Donggala kemarin. Oh, okay. Mudah-mudahan lancar Pak seluruh ya. tugasnya. Gini Pak, makasih. Terima kasih kesempatannya Pak Moderator. Langsung Pak Koko saya bertanya. Ini kebanyakan Pak Koko ini bicaranya barang milik negara terus, barang milik negara terus. Sedangkan saya ini orang daerah. Ya. Sedangkan saya lihat ini kita kiblatnya kan Menteri Dalam Negeri. Iya. Mas Radau ya, alokasi ya. Iya. Ya. Ya, Pak. Jadi pertanyaan saya, pertama, saya lihat tadi dari materinya Pak Koko ini, barusan Menteri Dalam Negeri mengasuransikan barangnya. Nah, barusan kan, tahun 2001. Iya. Ya. Nah, kan barusan. Berarti Kementerian Dalam Negeri itu belum menerima efek baiknya dan jeleknya. Iya. Nah, pertama. Yang kedua, Pak Koko, apakah Pak Koko pernah dipanggil Kementerian Dalam Negeri dalam yang menangani bagian aset daerah untuk memberikan istilah materinya ke Kementerian Dalam Negeri untuk ke daerah masing-masing, provinsi atau kabupaten atau kota. Model apa yang dibikin, protap apa yang dibikin untuk bisa menjadikan keuangan daerah itu untuk mengasuransikan barangnya, begitu. Oh gitu. Yang kedua itu ya. Yang ketiga. Yang pertama tadi apa Pak pertanyaannya? Yang pertama itu kan gini Pak, apakah Pak Koko pernah dipanggil oleh Kementerian Dalam Negeri untuk ngurusi asuransi di daerah-daerah ini, provinsi, kota, kabupaten? Iya. Kan tugasnya Menteri Dalam Negeri kan ngurusi kabupaten, kota, gubernur. Iya. Gitu. Apakah pernah dipanggil untuk bicarakan asuransi itu masalah aset daerah itu? Yang kedua, apakah Pak Koko pernah dimintai tolong Menteri Dalam Negeri untuk membuat konsepnya? Macam apa itu untuk kota, untuk kota, gubernur sama kabupaten, misalnya gitu. Terus kan daerah ini kan mikirnya kan kalau DKI banyak uangnya Pak. Iya. Kalau daerah itu tidak cuma DKI PAD-nya. Iya. Nah, sedangkan dia ngurusi tunjangan fungsional aja pusing. Apalagi pensiun Pokja, pusing dia nambah uangnya. Padahal cuma 5 Pokja sini, 5 Pokja aja pusing dia menambah berapa dikasih uang ini Pokja untuk invasinya. Apalagi bawa bicara asuransi lagi, ya. Apalagi daerah saya ini Pak, Kabupaten Donggala, kena gempa, rawan gempa. Kalau Bapak di BMKG ada namanya itu zona merah. Rumah saya dulu di Bukit Tinggi zona merah Pak. Ya, enggak, makanya kita bicara saya bicara di wilayah kerja, Pak. Iya. Saya. Kalau DKI sih bagus Pak, banyak uangnya Pak. Iya. Kalau di Donggala, aduh setengah mati Pak untuk PAD ya. Minta maaf saya sebelumnya. Gini Pak, apakah bisa Menteri Keuangan Pusat mengalokasikan khusus untuk asuransi bangunan di daerah? Baik bergerak dan tidak bergerak. Tolong dibantu Pak itu Pak. Bapak bicara di Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani. Bicara Bapak. Iya.
Nanti kan diasuransikan uangnya lagi masuk ke negara. Negara kasih ke daerah, kan sama saja sebenarnya Pak itu. Namanya kan uang Iya, negara semua. iya. Itu mau Iya saya Pak, Pak. sama aja kok Pak. Saya kan Nah, ngurusin sama PK saja. juga. Makanya Bapak ini kenapa kok selalu Menteri Keuangan diasuransikan, kan tidak seluruh Indonesia gedung-gedung negara, aset negara saja diasuransikan semua, Oh, kan begitu. iya. Jangan berpikiran Bapak di kantornya Bapak sendiri. Nggak boleh. Oh iya. Oke, Harus cukup ya Pak. pikirkan semua gedung nasional Indonesia, Republik NKRI, Ya, Republik Indonesia. Ya, ya toh? Pak. Karena kan Ya. kita ini digaji NKRI, harus mikirnya NKRI. Ya gitu. Oke. Maksudnya Cukup, begitu Pak Pak. Abdul. Kalau saya Pak, Bapak tolong bilang Ibu Sri Mulyani, kalau bisa PAD-nya sedikit kabupaten, kota, dan gubernur, itu yang biaya asuransinya itu, tolong Menteri Keuangan aja yang asuransi. Semua, apalagi yang daerah-daerah bencana, yang rentan ya. Kalau daerah Sulawesi Tengah kan rentan Pak, rentan. Jelas rentan dia kan, yang BMKG. Jadi terima kasih gitu Pak, minta tolong saya Pak, karena untuk uang daerah kayaknya nggak sanggup untuk itu. Iya. Ya, makasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oh iya Pak, sebelum saya jawab, saya mau balik nanya sedikit Pak, konfirmasi. Ya. Konfirmasi untuk di Donggala, apakah sudah dilakukan revaluasi asetnya Pak? Oh sudah, insya Allah sudah bagus Pak, insya Allah bagus. Kita sering bukan, sudah revaluasi atau belum? Sudah, kemarin sudah Pak, sudah. Jadi ini Pak, kalau bidang aset, kebetulan saya ini mantan pengurus barang. Oh iya. Mantan pengurus barang. Jadi saya tahu setiap triwulan itu ada pendataan aset di kita. Ada biayanya Pak di bidang aset. Iya. Kebetulan saya pernah jadi pengurus barang, jadi saya tahu alur-alurnya. Oh iya. Iya Pak. Gitu. Ya, yang penting kalau data itu insya Allah lah aman. Ya. Iya. Oke. Makasih Pak sebelumnya Pak moderator, makasih moderator. Oke, siap Pak Wahid. Ya. Oke, langsung dijawab atau gimana Pak? Langsung Pak, langsung nanti. Langsung. Ya teman bertanya langsung kita tanggapi. Ya. Pertama sama-sama orang Surabaya ya Pak. Monggo Pak, Surabaya. Bonek. Iya. Oke Bapak, oke Pak Wahid, Pak, ya terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi malah justru sebetulnya Pemda itu yang duluan Pak, kebalik sebenarnya. BMN itu belakangan malah. BMN baru ini. Justru Pemda-Pemda itu ada beberapa Pemda itu yang duluan karena memang amanat asuransi itu sebenarnya dari PP 6. Dari PP 6 tahun 2006. Nah, PP yang pertama sekali gitu ya, yang pertama sekali setelah IKMN gitu ya. Nah, jadi di PP 6 itu dulu sudah diamanatkan Pak. PP 6 2006 itu sudah diamankan, bisa, tapi memang kata-katanya itu dapat sih, bukan ada dapatnya. Wajib, jadi pengelola barang dapat mengatur kebijakan, nah gitu kan dapat, enggak? Jadi kalau kata dapat itu hilang, kan pengelola barang mengatur kebijakan kan gitu kan kata-katanya kan. Nah, jadi kata-katanya demikian Pak. Jadi waktu itu Kementerian Keuangan itu nunggu sebenarnya Pak. Ini jalan nggak sih gitu kan? Jalan nggak sih? Kalau di Pemda jalan nggak sih? Jalan Pak, jalan. Memang yang jalan itu di DKI. Di DKI jalan waktu gubernurnya Pak Jokowi. Waktu 2012 ya. 2012 beliau kan jadi gubernur. Nah, jadi gubernur, kemudian tahun depannya 2013-nya itu mengadakan revaluasi, kemudian mengasuransikan. Tapi kok nggak progres kayak gitu. Itu aja terus gitu kan. Paling beberapa kabupaten kota gitu kan ada 1-2 gitu kan. Nungguin. Tapi sebenarnya memang kalau kan saya dulunya dari direktorat ya Pak ya, dari direktorat BMN. Jadi kalau misalnya Bapak apakah pernah dipanggil ke Kemendagri untuk menjelaskan terkait ini? Yo sering banget Pak. Memang Kemendagri itu kalau nyusun, yang saya masih ingat waktu nyusun Permendagri 7 2016 itu ya memang PIC-nya bukan saya Pak, bukan saya secara pribadi karena saya megangnya Kementerian ESDM. Tapi teman saya yang megang Kemendagri itu udah kayak pindah kantor dia di sana terus gitu. Waktu nyusun Permendagri 7 2016. Nah, waktu itu apakah berani
kata dapatnya dihilangin gitu. Nah, rupanya di Permendagri 7 juga enggak dihilangin, udah tetap dapat lah kayak gitu. Gak berani gitu kan. Karena apa? Karena kita lagi-lagi itu selalu kembali ke kemampuan keuangan negara. Kemampuan keuangan negara selalu itu, Pak. Nah, selalu itu masalahnya gitu ya. Nah, terus kemudian ya sudah deh, kita coba aja dari BUMN, kita paksa gitu kan. Nah, kita paksa waktu itu dengan menerbitkan PMK 247 2016. Kita paksa. Nah, jadi sebenarnya itu dorong juga, Pak, sebenarnya dorong juga. Ternyata kok setelah dipaksa dengan PMK 247 itu nggak jalan, Pak, karena perusahaan asuransinya nggak berani. Wah, kami nggak berani kalau sendiri-sendiri, kapasitas kami nggak kuat kayak gitu. Jadi bukan cuman keuangannya yang mepet, si perusahaannya juga mepet gitu loh. Nggak berani juga sama kan gitu kan, Pak. Nah, akhirnya diramu lagi, Pak. Diramu lagi. Dijadiin, ya itulah ada istilah konsorsium itu tadi, Pak. Nah, jadi konsorsium berani dengan kapasitas 1,39 triliun. Oke. Berani nggak semua KL? Ntar dulu kayak gitu kan. Berani nggak semua kan? Ntar dulu, coba dulu lah satu gitu kan. Coba dulu Kementerian Keuangan. Kemudian dicoba lagi 10. Terus kemudian tadi yang saya tampilkan dicoba lagi 13. Itu sudah mulai mendekati komposisi dengan pemerintah daerah, Pak. Kenapa? Karena kan masuk di situ kalau Bapak lihat masuk Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan itu kan kementerian yang boleh dibilang paling besar di Indonesia ini, paling besar selain Kementerian PU. Dan yang asetnya yang nyebar banget kan. Dia tuh komposisi Kementerian Pertahanan itu kan hampir sama kayak Pemda, Pak. Ya kan hampir sama kan. Tentara-tentara itu kan di seluruh wilayah Indonesia ada Koramil. Iya. Nah, masuklah situ. Nah, 13 masuk. Kemudian 2021. Nah, memang breakthrough-nya, Pak. Kenapa kok 13? Awalnya itu cuma 10, Pak, awalnya. Breakthrough-nya apa? Breakthrough-nya itu yang kejaksaan kebakar itu loh, Pak. Iya. Lah kok dilalah gitu loh, Pak. Dilalah kejaksaan itu kebakar. Jadinya KL itu pimpinan-pimpinannya itu mikir gitu kan. Waduh, ya saya ikut juga deh gitu kan. Nah, dia ikut juga gitu kan. Nah, kemudian awalnya 2022, Pak. Seluruh KL itu awalnya ya, Pak ya. Tapi mungkin karena breakthrough kemarin itu, ada kejadian itu, akhirnya maju tuh setahun. Nah, jadi memang Kemenkyu itu nggak mungkin maksa, Pak. Menteri Keuangan itu nggak mungkin maksa harus gini gitu, enggak sih. Jadi pendekatan kita itu nggak seperti itu. Jadi misalnya pendekatan pajak pun begitu, enggak juga begitu. Jadi misalnya terkait kondisi kita, ekonomi sudah beberapa titik sudah mulai membaik, tapi nggak langsung dipajaki lagi, enggak, tetap masuk relaksasi kayak gitu. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kalau sekarang sih kalau saya lihat trennya itu para pimpinan kementerian lembaga ini sudah awareness-nya sudah naiknya signifikan. Soalnya kemarin itu kenapa sih, Pak, pimpinan-pimpinan ini nggak berani masuk asuransi gitu kan? Karena di pikiran mereka itu nanti kalau sudah asuransi biaya pemeliharaan nggak keluar kayak gitu, diblok sama Kemenkyu. Ternyata enggak. Nah, kita lakukan sosialisasi kayak tadi manajemen resiko itu kita bagi, Pak, yang severe, less severe gitu ya. Nah, itu jadi yang paling berat tidak terlalu cukup berat sama yang ringan itu dibagi. Jadi yang rehab itu dia masuk ringan. Yang renov dia masuk cukup kayak gitu. Jadi yang ringan sama cukup itu dia tetap keluar gitu. Jadi kita ngedukasinya aja lama, Pak. Gitu loh, Pak. Ngedukasinya aja lama gitu. Jadi kalau sekarang sih sudah terbentuk ya, Pak ya. Apalagi kalau kementerian lembaga ini kita siapkan untuk supaya lebih terbentuk lagi, Pak, awareness-nya itu kita siapkan e-learning-nya, Pak. Ininya bekerja sama World Bank. Kemarin World Bank itu udah jadi video-videonya gitu. Nanti saya ekspor lagi. Jadi gitu ya, Pak ya. Nah, nanti kalau itu awareness-nya terbentuk, kan nanti urusannya oke, saya mau ngasuransikan gitu kan. Atau kalau yang Pemda, oke, saya mau niru Pemprov DKI, oke. Nah, syaratnya apa? Syaratnya data kayak gitu. Nah, datanya kan pasti ditanya datanya sudah data terkini atau belum, sudah inventarisasi apa belum, sudah reval apa belum, pasti kan ditanya gitu kan, Pak. Nah, tapi kalau itu nanti itu sebenarnya, Pak, saya potong sebentar. Ya? Pak Koko itu, Pak, kalau data itu insya Allah akurat karena kan itu penambahan modal terus tiap tahun kan BPK periksa, Pak. Jadi akurat lah. Oh iya.
Ya, kalau yang penambahan modal oke, Pak. Yang kita jadi pertanyaan itu yang lama, Pak. Yang lama-lama Oh, itu. tetap. Dia itu DPK tetap Yang periksa kita. lama-lama itu DPK di level. periksa kita itu. Tetap Ya. ada. Kan kita punya sistem, Pak. Ada sistem sudah. Sistem server, Ya. Pemda untuk itu aset. Ya, alhamdulillah Pak, kalau sudah seperti itu alhamdulillah sekali, Pak. Sudah ada server, Pak, kita, Pak. Ya. Nah, memang saat ini kita masih di tataran membangun awareness dulu, Pak. Jadi kita dengan World Bank kerjasama tahun ini kita siapkan e-learningnya, mungkin seminggu 2 minggu lagi jadi itu untuk level KL. Kalau level KL jalan nanti kita siapkan, mungkin akan kita siapkan juga untuk yang pemerintah daerah dengan penyesuaian tentunya gitu kan. Kemarin sudah jadi juga yang disusun World Bank kerjasama dengan Badan Kebijakan Fiskal. Itu materinya umum dia, materinya umum, jadi nggak di BMN doang. Nanti kita tunggu kebijakan BKF, itu nanti untuk yang Pemda boleh ngakses apa enggak kayak gitu. Nah, itu Pak. Jadi levelnya memang itu Pak, karena nggak progres, akhirnya kita dorongnya pakai pembelajaran seperti itu. Itu Pak. Siap Pak. Gimana Pak? Sudah terjawab nih Pak Wakit ya. Kalau saya sih intinya PAD aja Pak, PAD daerah intinya. Iya. Intinya PAD daerah berapa, gitu saja. Semua bisa melakukan daerah kalau PAD-nya sama dengan DKI, itu aja. Sedangkan kita ini kan uang dari pajak Pak. Tidak ada hotel Pak, tidak ada hiburan malam, tidak ada Pak. Pajak tertinggi Indonesia itu hiburan malam Pak. Hiburan malam. Oke, siap. Ya, kalau di Pemda gitu ya, apa hiburan malam, PHR ya Pak. Iya, kalau minta maaf saya, soalnya di sini nggak ada kayak begitu Pak, kayak DKI. Artinya kita mau Pemda, tapi uang nggak ada, itu kuncinya. Ya. Ya. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Mas Rudi Irwandi. Mas Rudi Irwandi, silakan di-unmute. Mas Rudi Irwandi. Iya, makasih Pak Cak Mustafa. Oke, Cak Rudi. Digedein titik dong. Volumenya kurang gede titik. Oh iya. Jelas Pak ya? Jelas. Clear. Iya, gini Pak Koko, selamat siang ini Pak Koko. Siang Pak. Kebetulan dari saya mana, konsultan Pak? Ini Pak. Saya konsultan di Kalimantan Pak, di Pulau Kalimantan. Iya, jadi saya tertarik sekali ini Pak apa yang Bapak sampaikan. Kebetulan kami ini kan kerjaan kami itu merancang sebuah bangunan Pak. Dan ini pernah kami lakukan di salah satu KL yang Bapak sebutkan dan KL yang belum Bapak sebutkan juga, belum termasuk. Jadi kami pernah membangun sebuah gedung kejaksaan Pak. Jadi merancang sebuah gedung kejaksaan di Pulau Kalimantan. Pada tahun 2019 pekerjaan berjalan mulus dan akhirnya juga selesai. Dan setelah serah terima itu pada akhir tahun 2020 dulu, itu setelah jaminan pemeliharaan kan keluar itu Pak ya, PMK yang menekankan asuransi itu di KL di Kejaksaan Agung ini kan, dan berdampak juga kepada pembangunan gedung aset KL yang dalam ini Kejaksaan Agung di daerah gitu Pak. Nah, jadi akibat itu Pak, saya itu dipanggil Pak oleh PPK-nya. Iya. Kebetulan kami yang merancang bangunannya, kami itu diminta untuk menyerahkan data hasil perancangan kami dan membuat mitigasi resiko Pak. Oh iya. Mitigasi resiko kegagalan bangunan. Kita tahu kan kegagalan bangunan itu banyak sekali Pak skopnya. Cuma kegagalan bangunan yang ditanggung asuransi itu yang saya dapatkan dari instruksi dari KL itu kegagalan bangunan yang diakibatkan oleh faktor bencana, yaitu kebakaran, gempa, banjir, dan seterusnya Pak. Ya. Nah, bisa tidak Pak, ini masukan saja dari kami, dari engineer pembangunan, karena kami sering merancang pembangunan gedung negara, dan akhirnya nanti kan tercatat di aset itu Pak. Itu Pak, supaya tidak bias bagi PPK-nya, PMK dibuat tegas saja Pak. Jadi pada saat dokumen tendernya itu dilaksanakan, pada saat kami membuat KAK untuk merancang bangunan itu dan nanti ditenderkan hasil DED kami itu, dibuat saja Pak di situ biaya untuk asuransinya Pak, asuransi aset kegagalan bangunan akibat faktor bencana itu. Jadi tidak membebankan lagi ke anggaran Pak. Jadi
agak repot Pak kalau sudah serah terima anggaran lagi nanti jadi masalah Pak. Itu satu Pak. Itu yang ke satu yang saya tanyakan. Yang kedua Pak, mengenai ada juga Pak di pemerintahan daerah kami pernah membangun sebuah gedung ini Pak, dan cukup berhasil juga gitu setelah selesai, dan PPK-nya tanya waktu itu ada BPK menanyakan masalah pencatatan asetnya Pak. Nah itu dia diminta diasuransikan gitu loh. Nah ini jadi masalah juga dari segi penganggaran Pak kalau sudah terjadi di masa lalu bangunannya, dan memanggil kami lagi untuk melakukan penghitungan bangunan itu, padahal kami itu tidak ada jasa kami untuk menghitung itu gitu loh. Jadi anggaran untuk kami menghitung struktur bangunan terhadap risiko kegagalan bangunan yang diakibatkan bukan karena kesalahan media jasa atau penggunaan jasa itu jadi bias gitu. Dari mana nanti asuransi membayar kami gitu untuk menghitungnya? Itu aja Pak, terima kasih. Oh gitu. Terima kasih Mas Rudi. Ada dua pertanyaan ini Pak Koko, langsung dijawab. Nah, ini sebenarnya bukan pertanyaan Pak, ini justru masukan ini Pak. Terima kasih banget Pak Rudi ya. Usulan, dua-duanya usulan berarti ini. Iya Pak, terima kasih banget ini Pak. Jadi memang memang kami itu di Kementerian Keuangan itu sering membuat karena memang manajemen aset di Indonesia itu Bapak Ibu itu kan memang sesuatu yang baru sebenarnya. Kayak saya dulu waktu kuliah di Jepang itu waktu bikin tesis itu bingung nyari referensi, nggak ada bukunya sama sekali, yang nulis nggak ada, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika saya bikin saya terlibat dalam penyusunan peraturan misalnya perencanaan kebutuhan gitu ya, kemudian ini asuransi gitu ya, itu kita blank Bapak Ibu ya, ini apa gitu kan, kita panggil OJK, kita panggil API, kadang-kadang itu mereka juga belum terpikir sampai ke sini Pak. Jadi terima kasih banget Pak. Jadi usulannya tadi nanti saya akan sampaikan ke PIC-nya. Jadi terima kasih Pak Rudi. Jadi kegagalan bangunan dari bencana sebaiknya diatur dalam PMK untuk dimasukkan dalam KAK penganggarannya agar biaya asuransi bisa dianggarkan di awal. Gitu ya Bapak ya. Gitu ya Pak Rudi ya. Saya konfirmasi aja ya. Betul, Pak. Nah, kemudian, ini sepertinya juga nanti untuk pemerintah daerah juga sama seperti itu. Jadi kalau pemerintah daerah ini, kalau tadi usulan Pak Rudi, saya lihat diminta untuk menghitung potensi terjadinya kerugian, diminta untuk menghitung potensi terjadinya kerugian untuk bangunan-bangunan yang sudah lama. Nah, padahal ini belum ada biayanya. Nah ini sebenarnya kalau ini masuknya ke ranahnya appraisal ya sebenarnya, ranahnya penilai gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kalau Pak Rudi sendiri berkualifikasi sebagai penilai atau enggak Pak? Kita perancang Pak, dan kebetulan juga kita. Oh iya bukan penilai ya sebenarnya ya. Saya penilai ahli juga Pak. Ya? Saya penilai ahli juga, tercantum di LPJK resmi. Oh anggota MAPI juga Pak? Enggak, saya penilai ahli kegagalan bangunan Pak, penilai ahli bangunan di Kementerian PUPR Pak, tercantum di LPJK. Oh iya. Oh itu iya. LPJK kan lembaga resmi Pak, jadi setiap ada kegagalan itu dia memanggil penilai ahli Pak. Oh iya. Tapi kan berarti ketika Bapak dipanggil oleh Pemda itu kan ada preminya sendiri kan Pak? Maksudnya ada biayanya sendiri Pak? Nah itu kalau terjadi, kalau itu menyangkut fungsi saya di penilai ahli Pak. Cuma kalau saya di konsultan perancangnya, ketika ada pihak asuransi yang minta data, kan jasa kami kan terbatas Pak, hanya jasa perencanaan, perancangan, pengawasan. Kami tidak dibayar untuk membuat penilaian gitu loh dari Pemdanya gitu loh. Itu Pak. Oh berarti seharusnya Pemdanya ke penilai ya Pak ya? Iya, makanya supaya aturannya nggak bias juga Pak buat kami di daerah gitu loh. Aturan dari PMK ini cukup membingungkan juga bagi seorang perancang gitu loh Pak. Nanti PPK-nya kebingungan juga nih, penganggarannya dari mana gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Oh gitu. Iya. Memang ini PR-nya Permendagri 7 ya Bapak Ibu ya. Memang kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Dirjen Binkuda ya, Bina Keuangan Daerah itu kan yang nyusun PMK 7 gitu. Pak, PMK 7 itu sudah ketinggalan zaman saya bilang gitu. Nah, sudah ketinggalan zaman. Jadi harusnya itu sudah disesuaikan gitu.
PMK-nya udah berapa kali ganti kok Permen 7-nya mah itu terus gitu kan. Nah, seharusnya Permen 7 itu juga segera diganti, dibuat saja sektoral. Kan Permendagri 7 itu kan jadi satu semua, Pak. Ya perencanaan, ya penghapusan, ya pemindah tanganan jadi satu semua. Nah, sedangkan kalau PMK yang untuk BMN itu dia sudah sektoral. PMK perencanaan sendiri, penghapusan sendiri, pemindah tanganan sendiri, harusnya kan gitu sektoral gitu kan. Nah, ini memang sedangkan kalau menurut Bin Kuda itu kalau Permendagri itu dia modelnya satu kerjaan gitu jadi satu permen ya. Sepertinya mereka harus mengubah dulu di tata cara pembuatan Permendagri ya Bapak ya. Jadi kalau kami waktu itu dari DJKN menyarankan bahwa untuk Permendagri terkait pengelolaan BMD itu dibuat sektoral saja. Nah, semoga ini masukan ini juga nanti saya masukkan Pak, nanti saya sampaikan ke PIC-nya, PIC-nya Kemendagri untuk disampaikan. Karena udah lama dari DJKN itu minta Kemendagri itu bikin PR Mendagrinya itu sektoral gitu ya. Jadi nggak harus nunggu semuanya ada perubahan baru berubah gitu ya, satu-satu aja gitu. Nah, itu sih Pak. Sementara mungkin saya tampung dulu ya Pak ya. Terima kasih Pak Rudi masukannya. Oke, terima kasih Mas Rudi. Masih juga Mas Koko yang telah menjelaskan. Dan mudah-mudahan tercover ini usulannya Mas Rudi tadi ada 2 ya Pak Koko ya. Nah. Oke, kita langsung yang sudah raise hand selanjutnya yaitu Mas Fajar. Mas Fajar Cilacap, silakan di-unmute. Cak Fajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Video ini dibuka, Rek. Cek ketok ganteng nih. Saya, sebentar. Lagi sambil nyetir, Cak. Oh ya, coba nyetir, bahaya. Oke, lanjut. Ya, aduh. Oh ya, mau perjalanan ke... Oke. Saya tutup lagi ya videonya, biar ngirit kuota lagi jalan soalnya. Oke, siap. Silakan. Saya sebenarnya selamat siang Pak Koko dari KPKN. Siang Pak. Mungkin saya di sini hanya sekedar sharing saja. Tadi tertarik dengan cerita bahwa ternyata dari Kemenkeu baru asuransi sekarang. Kalau saya kebetulan dari tahun 2003 saya ada di kantor aset sampai dengan tahun 2019 kemarin lulus dari aset langsung jadi UKBBJ. Kebetulan saya pun kalau tadi Pak Wahid sebagai pengurus barang, saya pengampu pengurus barang sekabupaten. Jadi mungkin bisa berbagi sharing di sini terkait dengan asuransi barang milik daerah. Pemkab Cilacap sudah melaksanakan sendiri asuransi barang milik daerah mulai 2007. Itu berkaca dari mengambil pengalaman gempa di Aceh dan di Jogja. Dan kami coba pelajari aturannya, waktu itu masih pakai PP 6 itu betul, sama Permendagri nomor 17. Di situ memang ada bagian dari pengamanan aset. Nah, berdasarkan itulah kami berani untuk mengusulkan anggaran mencoba mengasuransikan sedikit demi sedikit aset yang dimulai oleh Pemda. Dimulai dari gedung pemerintah, gedung semua OPD, termasuk kecamatan, kita asuransikan, nilainya juga nggak banyak, hanya 200 juta saja. Alhamdulillah sudah tercover, kurang lebih sekitar 75 objek. Terus tahun berikutnya kita melangkah ke kendaraan dinas. Tapi tidak yang operasional, hanya yang para kepala SKPD termasuk camat. Karena yang paling penting itu yang sering bepergian. Kita anggarkan hanya cukup 100 juta aja. Jadi artinya apa? Yang mau saya tekankan di sini, tidak perlu Pemda itu harus mengalokasikan anggaran bermiliar-miliar seperti DKI. Tetapi dengan sedikit demi sedikit, minimal objek vital yang dipunya oleh Pemda itu akan dapat terlindungi. Karena bagian dari amanat Permendagri adalah pengamanan barang milik daerah. Begitu. Sampai dengan sekarang kami sudah melangkah juga termasuk ke gedung kesehatan, yaitu puskesmas di seluruh kabupaten. Dan untuk objek lainnya seperti pasar,
kami belum bisa lakukan karena nilainya ternyata lumayan tinggi, jadi belum dapat kami cover. Tapi minimal dari gedung-gedung itu tadi sesuai dengan slide yang dipaparkan Pak Koko, ada gedung kesehatan, ada gedung fasilitas pelayanan umum, itu sudah kami lakukan. Dan itu tinggal bagaimana Pemda untuk berinisiatif, terutama dari bagian asetnya. Kebetulan saya dulu di bidang aset pada BPPKAD. Jadi mengusulkannya lebih gampang karena BPKAD selain bagian dari TAPD juga secara penatausahaan ke BMD selaku pembantu pengelola barang milik daerah. Kalau sekarang di Permen 19 pejabat penatausahaan BMD. Nah, jadi mungkin saran saja buat Pak Wahid diusulkan saja Pak lewat mekanisme yang berlaku. Nggak usah banyak-banyak, Cilacap aja PAD-nya nggak besar kok. Nggak besar sekali. Iya. Ke APBD-nya aja hanya sekitar 2 triliun kalau nggak salah. Sedikit sekali. Jadi kalau mau studi banding ke Cilacap juga monggo. Tapi sementara ini belum menerima karena situasi pandemi. Tapi minimal dapat berkontak-kontak. Gitu. Mungkin itu saja sih Pak Koko. Dan kalau saya malah boleh usulkan ada sinkronisasi antara BNN dengan BMD secara aturan. Karena saat kami jumpai, tapi ini dari sisi serah terima aset ya, antara BMD dengan BMN masih ada yang belum sinkron, gitu. Nah itu mungkin yang perlu diduduk bersamakan antara Mendagri dengan contohnya Menteri Pak. Keuangan. Contohnya apa Pak? Ya, contohnya apa Pak? Halo? Kemarin? Contohnya apa Pak? Hibah. Iya. Hibah barang. Mungkin itu saja Pak Koko. Sementara di mananya Pak? Oh iya silakan. Ininya di prosedurnya, di langkah-langkahnya itu karena di Permendagri 19 masih belum diatur secara rinci gitu loh. Jadi masih apa ya namanya? Belum dapat rinci lebih baik lagi oleh Pemda begitu. Sementara begitu Pak Koko, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Oh iya, terima kasih Pak Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sifatnya usulan ini ya Pak Koko ya. Iya. Tapi usulan, bagus banget ini. Iya, tapi bagus banget. Bagus banget Pak. Memang harus nyicil gitu sih Pak. Enggak besar juga kalau kita jumlah yang tadi. BMD yang BMN juga sekitar nyicil. Hanya sekitar 300 jutaan ini tadi Mas Fajar. Iya. Dana yang dikeluarin. Iya, karena preminya hanya 1 per mil kok Pak. Masukan juga buat Pak Wahid ini bisa segera ditindaklanjuti. Monggo disikapi Pak Koko. Iya. Iya, jadi terima kasih sekali Pak Fajar atas masukannya. Jadi baru tahu nih ternyata Cilacap sudah asuransi sejak 2007, ini mantep banget. Nah, udah pakai sesuai PP 6 dan Permendagri 17 gitu ya. Nah, kemudian lebih baik Pemda itu yang inisiatif ini oke, memang sama dengan yang dilakukan di BMN, yang inisiatif kan di JKN gitu ya. Pemda yang inisiatif dari bidang aset ya sama, kalau di BMN juga yang inisiatif dari JKN. PAD nggak perlu besar-besar gitu ya, karena yang diasuransikan juga nyicil. Jadi saya sampaikan tadi preminya itu 1 per mil Bapak Ibu ya, 1 per mil. Jadi kalau kalau kita punya tanah bangunan kan yang dihitung bangunannya aja gitu. Betul sekali bangunannya. 1 per mil. Jadi nggak perlu besar. Oke. Nambah sedikit Pak Koko Nun Sewu. Iya Pak. Biasanya akan terjadi kebingungan saat mau menilai barang itu mau dinilai berapa oleh pihak asuransi. Yang kami lakukan gampang sekali. Kami cukup pakai data KIP yang sudah teraudited oleh BPK. Jadi kalau semua itu gedung lama atau mungkin kendaraan lama cukup pakai KIP aja, nggak perlu lagi kita pakai apresial atau lain-lain, dan itu lebih hemat biaya, jadi nggak perlu ada pengadaan apresial gitu. Cukup pakai KIP aja dari masing-masing bangunannya itu, tapi yang sudah teraudited itu yang paling gampang. Begitu Pak Koko, terima kasih. Pak. Ya, makasih Pak. Ya, Pak. Oke, cukup mungkin Pak Mus. Iya. Iya. Kita lanjutkan. Pak Muji Santosa, dengar suara saya ya? Pak Muji?
Pak Muji Santosa. Di-unmute, Pak. Lanjut aja, Pak. Lanjut. Oh, lanjut. Siap. Takut kehilangan saya, Pak. Dari tadi nggak buka video. Oke, siap. Makasih, Pak Muji. Saya lanjut ke penanya berikutnya. Sebelumnya, saya mengingatkan Bapak Ibu, sambil mendengarkan diskusi di kolom chat, itu sudah di-share oleh Pak Muklis link daftar hadir dan postes. Silahkan Bapak Ibu isi terlebih dahulu, takut kelupaan nggih, karena Bapak Ibu yang mendapatkan sertifikat hanya Bapak Ibu yang telah mengisi link daftar hadir dan postes. Nggih, itu ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut ke Mas Ridwan PBJ BPS. Dengar suara saya, Mas Ridwan, silakan di-unmute. Siapa? Assalamualaikum, silakan. Pak Koko. Ya, Pak. Pak Koko, mau nanya Pak, kalau untuk BMN itu diasuransikan jangka waktunya berapa lama Pak? Kemudian kalau dalam tengah waktu, jangka waktu asuransi tersebut, BMN itu berubah Pak? Ada penambahan nilai gitu ya, karena renovasi atau segala macam, itu perlakuannya seperti apa Pak? Kalau dia sudah ada yang direnovasi atau menambah lantai atau bangunan lagi, sehingga nilainya berubah dari yang waktu di awal diasuransikan, di tengah-tengah gitu, nah nanti kita itu harus bagaimana? Apakah reasuransi kembali atau seperti apa? Nanti kalau kejadiannya di akhir masa, pertanggungannya seperti apa nanti? Yang diatur di PMK-nya. Gitu. Hanya itu, Mas Ridwan? Cukup ya? Oke. Silahkan Pak Koko, ada dua ini. Terkait asuransi lama dan gedung yang dilakukan renovasi. Tentunya ada peningkatan nilai. Bagaimana perlakuan asuransinya? Iya, kalau yang pertama ya Pak ya, yang terkait dengan jangka waktu. Jangka waktu di situ ada nanti kalau Bapak sudah mengikuti program asuransi ini untuk yang BMN, jadi jangka waktu di situ ada pilihan sesuai dengan pilihan preminya Pak. Begitu. Jadi apa namanya nanti usulan dari Satker itu misalnya mengusulkan 10 tahun gitu misalnya. Nah, nanti dari rencana pengasuransian yang dari Satker itu ketika nyampe ke KL itu oleh KL bisa dirubah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh KL-nya. Nah, KL-nya netapin berapa gitu ya. Kalau KL-nya netapin misalnya cukup misalnya hanya untuk 5 tahun, berarti yang digunakan adalah yang usulan tingkat KL gitu Pak. Jadi pilihan itu lihat di mana, pilihan itu lihat di standar polis sama lihat di kontrak payung gitu Pak. Jadi di standar polis sama kontrak payung itu ada standar polisnya sekian, harganya sekian, itu untuk jangka waktu sekian seperti itu Pak. Memang mohon maaf ini saya nggak bisa nge-share standar polis ya Bapak Ibu karena itu data keuangan ya. Nah, tetapi intinya usulkan saja Pak. Nah, usulkan saja sesuai dengan kebutuhan dari Satkernya. Itu yang pertama. Jadi jangka waktu itu Satker itu ngusulin aja. Satker itu ngusulkan saja sesuai kebutuhan. Nah, kemudian yang kedua, apabila ada perubahan, bagaimana? Ini ada klausul di kontrak payung, Pak. Ada klausul di kontrak payung. Jadi namanya polis ini berlaku ada dasar dari gugurnya suatu polis sesuai yang ada di kontrak payung, gitu, Pak. Jadi nanti di kontrak payungnya itu disebutkan perubahan-perubahan apa saja yang memerlukan penetapan baru. Nah, begitu Pak. Nah, nanti mungkin terkait dengan BPS nanti akan ada suratnya sudah dapat belum Pak dari kantor pusat BPS Pak? Itu ada di surat arahan sih soalnya Pak, karena dia spesialis, dia masing-masing KL itu beda-beda Pak. Gitu, kalau awal tahun ini belum Pak, awal tahun ini kayaknya belum. Belum ya. Kalau kemarin itu yang tahu saya itu dari Kemenak itu sudah ngasih ininya. Jadi dari standar polis sama dari kontrak payung itu nanti yang diambil klausulnya oleh si KL itu yang mana saja. Jadi misalnya dari standar polis dia ngambil polis yang 5 tahun gitu misalnya. Jadi nanti ada edaran ke satker usulkan yang 5 tahun untuk barang dengan kode sekian kayak gitu. Jadi di si KL itu yang ngatur Pak. Jadi sama sih Pak, sebenarnya sama yang disampaikan Pak Fajar tadi. Jadi
si KL itu akan nyicil gedung apa dulu gitu. Misalnya nyicil gedung kantor dulu dengan jangka 5 tahun. Itu biasanya pertimbangannya karena besaran preminya gitu Pak. Nah, begitu juga terkait dengan kalau adanya perubahan. Jadi kalau ada perubahan itu nanti biasanya ditanya juga apakah dalam waktu 2 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan akan melakukan renovasi yang merubah luas, garis miring, merubah kapasitas kayak gitu. Nah, jadi ada isian seperti itu, Pak. Biasanya dari KL itu ada isian seperti itu, iya tidak, luasnya berapa kayak gitu. Nah, seperti itu, Pak. Karena nanti usulan yang dari Satker ini ketika masuk ke pengguna, nanti pengguna yang akan menentukan ini masuk Pak. Itu ya, Pak ya. Iya. Boleh nambah lagi, Pak? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Nantinya penganggarannya itu di kantor pusat atau di masing-masing satker, Pak ya, untuk pembayaran asuransinya? Pembayaran di pusat, Pak. Anggarannya di pusat, Pak ya? Ya, anggarannya di kantor pusat ya. Jadi satker itu mengusulkan saja, Pak. Kayak RKBMN, Pak. Kayak RKBMN. Jadi dia mengusulkan saja, kayak usulannya RKBMN, nanti pusat yang nyeleksi. Kita hanya dapat salinannya, Pak ya, salinan. Iya. Polis nanti yang berkontrak itu nanti di tingkat KL, Pak, di pusat. Di umum pusatnya ya. Ya, yang kontrak itu nanti tingkat pusat sama perusahaannya, jadi nggak sama konsorsium. Jadi konsorsium nanti menunjuk perusahaan A gitu, misalnya untuk BPS. Gitu. Nanti kontraknya antara BPS sama perusahaan A. Oke, Pak. Berarti nunggu arahan pusat aja, Pak ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, terima kasih sama-sama. Terjawab ya, Pak Ridwan. Oke, ini waktu sudah menunjukkan 11.32 sudah habis, tapi masih ada satu yang resen. Perlu dilanjut atau gimana, Mas Koko? Silakan, Pak. Silakan. Oke, ada satu yang resen, Mas Sahat Martua. Dengar suara saya, silakan di-unmute. Oke, baik, silakan Pak Sahat. Perkenalan diri dulu ya Pak Sahat. Baik Pak, terima kasih Pak Moderator, Pak Mustafa. Silakan. Nama saya ya Sahat Martua dari Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak, saya dari Inspektorat, Pak. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Koko Inarto yang telah memaparkan, dan ini merupakan suatu ilmu baru lah buat saya karena saya juga baru dengar ini. Ya. Mohon maaf, saya videonya saya tutup dulu, Pak. Nggak kuat sinyalnya. Silakan. Oke. Baik, Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan mungkin ini karena saya tidak berkecimpung di dalam dunia asuransi ini ya. Yang pertama, kalau misalkan pemerintah daerah mengasuransikan BMD-nya, misalkan diambil jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun gitu ya terhadap gedung dan fasilitas vital lainnya. Kemudian kalau memang tidak terjadi hal-hal yang seperti itu, apakah ada mungkin feedback-nya kepada pemerintah daerah? Katakanlah misalkan dia asuransi 10 tahun dan tidak ada klaim gitu. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, mungkin ini pemikiran logika saya aja, Pak. Mungkin perlu mungkin sebenarnya ini bagus gitu kan. Dan mungkin ini perlu ada semacam kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam penyampaian kepada pemerintah daerah. Terutama kita tahu Indonesia ini berada di dalam Ring of Fire, dan itu merupakan takdir wilayah. Artinya secara garis besar kita ini berada dalam wilayah yang rentan dengan bencana gitu. Nah sayangnya pada saat dilakukan pembangunan gitu ya di daerah-daerah yang rentan bencana, itu sayangnya perencanaan itu secara umum saja tidak ada. Misalkan daerah pesisir itu tidak menentukan kantor itu minimal dengan jarak harus sekian kilometer dari bibir pantai gitu. Itu kan sebenarnya mitigasi bencana di situ. Nah itu tidak terjadi. Yang kedua, juga kita waktu itu belum membuat peraturan untuk daerah-daerah yang rawan bencana seharusnya membuat gedung pemerintahan itu dengan kekuatan
yang tahan terhadap gempa misalkan 8 skala Richter gitu. Nah artinya apa? Sebenarnya ini kesempatan buat pemerintahan di kabupaten kota, provinsi yang berada di pesisir untuk segera mengasuransikan gitu. Karena bisa jadi ini gedung-gedungnya itu pasti nggak akan tahan yang gempa-gempa semua gitu kayak di Jepang gitu kan. Nah tinggal lagi ini penguatan dari Kemendagrinya mungkin Pak, supaya ini ada percepatan khusus di situ dulu mungkin. Jadi ada ada semacam peta risiko yang terhadap ini, kemudian untuk segera diasuransikan gitu. Kenapa? Biasanya kalau daerah yang merasa aman-aman itu kan masih nanti aja lah, belum ini kok, masih ini. Nah harusnya ini kita kejar dulu gitu, dan sambil mengejar yang lain gitu Pak. Menurut saya seperti itu logika saya aja Pak gitu. Untuk sementara mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan Pak. Terima kasih Pak. Cukup Pak Sahat ya. Oke, makasih. Yang pertama pertanyaan, yang kedua usulan. Ini Pak Koko. Sifatnya. Oke, silakan ditanggapi Pak Koko. Iya. Nah ini Pak, kalau dari inspektorat itu pasti pertanyaannya mirip. Pasti mirip. Ini pertanyaan yang sama, saya dejavu ini Pak. Ini pertanyaan yang sama yang saya dapatkan dari inspektorat kami sendiri, inspektoratnya Kementerian Keuangan untuk internalnya kami gitu. Pertanyaannya sama, Mas, kalau nggak terjadi apa-apa, apa itu nggak kerugian negara? Maksudnya, ya kan kita bayar nih Mas. Ya ini saya agak buka dapur sedikit lah ya. Kementerian Keuangan tuh awal-awal kemarin itu 250-an juta Pak. Total yang di Jakarta, kemudian total itu sekitar 2,1 M lah gitu. Seluruh Indonesia itu Pak Koko ya? Iya, Kementerian Keuangan aja Pak itu. Jadi waktu itu langsung ini kalau nggak terjadi apa-apa ini kerugian negara ini gitu kan. Waduh, saya gitu kan. Ini jelasinnya gimana gitu kan. Terus akhirnya yang jawab siapa coba Pak? Yang jawab tuh orang World Bank Pak. Yang jawab tuh orang World Bank. Udah, yang senior aja yang jawab gitu kan. Dijawab di JKN juga nggak puas lah gitu Pak. Akhirnya orang World Bank yang jadi kalau kita konsep output dan outcome sebuah kegiatan itu ya tidak melulu isinya itu jadi barang atau jadi proyek kayak gitu. Jadi intinya ya kalau output, kalau kita ngomong asuransi, kalau outputnya ya polis itu. Outputnya ya polis yang dibuat sesuai standar. Nah, pertanyaan berlanjut Pak, lo kan standarnya belum ada gitu kata orang inspektorat tadi kan standarnya belum ada. Dan dijawab lagi Pak, nanti standarnya dibuatkan oleh OJK. Maka tadi kan di ban saya kan ada standar polis dikeluarkan oleh OJK tanggal sekian kayak gitu kan. Nah itu jadi ketika polis itu sudah dibuat sesuai standar, maka itulah outputnya, output 1. Output 2-nya apa? Output 2-nya adalah dibuat kontrak. Kontraknya kan banyak. Kontraknya kan seluruh Indonesia. Masa kontraknya itu nanti sendiri-sendiri ngumpul banyak banget dong. Nah, kayak gitu kan. Jadi dari auditor kami itu pokoknya ini banget lah Pak. Detail sekali memang. Ya nanti gini aja, dibuatkan satu kontrak yang memayungi semua, namanya kontrak payung Pak. Gitu. Ya itu tadi juga saya di slide saya. Jadi itulah output kedua. Gitu kan. Nah, nanti ada output yang memang turunan dari si standar tadi, standar polis sama si kontrak payungnya. Jadi ada kontrak antara KL sama sama perusahaan, dan juga ada polis-polis yang dibuat sesuai standar. Itulah outputnya. Kemudian outcome-nya kan nggak kelihatan. Kata siapa outcome-nya nggak kelihatan? Kata orang World Bank seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kata siapa outcome-nya nggak kelihatan? Ketika pemerintah Indonesia menyampaikan ke dunia internasional bahwa BMN atau BMD-nya Indonesia itu sudah tercover dengan asuransi, maka tingkat kepercayaan dunia internasional ke Indonesia itu akan naik sangat tajam. Ini yang diperoleh oleh pemerintah Meksiko. Misalnya nanti pemerintah Indonesia mengeluarkan catastrophic bond. Catastrophic bond itu ada jaminannya nggak? Nggak ada jaminannya. Tapi apakah pemerintah Indonesia bisa dapat uang yang besar dari catastrophic bond? Bisa. Nah, jaminannya apa? Jaminannya adalah kepercayaan pada pemerintah, itu gitu-gitu doang gitu kan. Nah, itulah outcome-nya kayak gitu. Nah, ketika disampaikan seperti itu ya manggut-manggut, Pak. Oh iya ya ternyata begitu ya gitu kan. Nah, itu kalau kita ngomong dari pemerintah pusat. Kalau di Pemda ya sama aja. Ketika polis itu sudah dibuat sesuai standar,
outcome-nya apa? Outcome-nya nanti tingkat kepercayaan dunia luar ke Pemda itu, ya dia akan meningkat juga. Kan kalau Pemda kan sekarang misalnya ya, apa sih hasil dari sebuah kepercayaan? Misalnya si Pemda itu ingin mengeluarkan pembiayaan daerah, ingin mengeluarkan obligasi daerah. Nah, di prospektus dari pembiayaan daerah itu, cantumkan saja BMN kami sudah terasuransi dengan komposisi misalnya 70% sudah terasuransi. Itu menjadi apa ya? Menjadi kelebihan tersendiri dari data itu dibandingkan daerah lain. Nah, itu mungkin Pak Fajar tadi yang dari Cilacap mungkin prospektusnya daerahnya masukkan Pak, sudah diasuransikan sekian persen dari komposisi neraca kayak gitu. Nah, itulah outcome-nya. Jadi output outcome tidak melulu ini ya berupa sesuatu yang langsung real terasa gitu ya. Itu Pak. Nah, saya meneruskan aja nih yang disampaikan World Bank saat itu. Itu Pak, izin Pak. Kemudian kedua, apakah tidak ada aturan mengenai rawan bencana, baik PMK maupun Permendagri. Nah, ini memang PR kita bersama, Pak. Apa yang dilakukan Kementerian Keuangan? Kementerian Keuangan itu saat ini menyusun namanya itu standar barang dan standar kebutuhan. Nyicil Pak, sama. Jadi mulai dari standar untuk kantor, kemudian standar untuk mobil jabatan, kemudian kemarin 2020 nambah lagi untuk gedung pendidikan, gedung lab, sama gedung penjara, nambah lagi kendaraan operasional. Nah, di standar-standar ini dia sudah mempertimbangkan masalah kebencanaan itu tadi. Nah, sudah dipertimbangkan. Apakah sudah ditarik ke Permendagri? Beberapa itu langsung diadopt dari diadopt dari PMK itu diadopt dari Perda. Nah, saya pernah dihubungi dari Pemprov Jambi waktu itu, Pak, kita mau konsultasi tentang standar gedung kantor. Boleh nggak nyontek yang punya SBSK itu? Ya memang boleh sih Pak, kan malah justru itu kita itu ngawali supaya pemerintah daerah itu nyontoh kayak gitu. Nah, gitu ya Pak. Jadi memang kita sedang rintis Pak, tapi ya nyicil juga Pak, sama Pak. Nyicil. Jadi cicilannya sekarang sudah sampai ke gedung pengadilan sama kalau gedung kantor sudah, gedung kesehatan gedung pendidikan, itu sudah. Jadi kemarin dengan PMK 172 2020. Kalau itu nanti mau ditarik menjadi ini diperdakan, monggo silakan. Ditambahkan unsur kerawanan bencana di daerahnya silakan. Nah, itu Pak ya. Jadi memang standar-standar itu dibuat memang ya nggak sekaligus sih memang ya, karena memang harus mengikuti bentuk barangnya. Barangnya apa? Kan bentuk barangnya apa buat kan kayak gitu. Jadi mungkin nggak bisa sekaligus gitu. Itu sih Pak. Izin Pak Mus itu jawab. Mohon izin, masih ada azan sebentar ya Pak? Iya Pak. Oh iya, karena sudah azan ya, sini belum Pak. Siap. Sambil menunggu azan Surabaya ya, saya berkomentar lah. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Koko ini. Ini materinya banyak pesertanya ini adalah pemerhati pengadaan. Hari ini kita mendengar mengenai masalah memperhatikan aset. Ya, ternyata handal ini narasumbernya sehingga kita bisa menerima dengan enak lah. Kadang-kadang kalau materinya baru kan kita kaku ini. Alhamdulillah kita bisa menerima materi ini. Jadi Bapak Ibu, aset ya itu menjadi dasar data kekayaan negara. Dengan data kekayaan negara yang bagus ya makin kredibel lah Indonesia ini ya. Baik untuk mendapatkan pinjaman atau untuk mengembangkan pembiayaannya. Jadi aset yang baik itu juga diperlukan untuk apa? Penerbitan SBSN ya, surat berharga syariah negara. Jadi beberapa produk SBSN itu mendasarkan pada aset atau underlying asetnya pada aset ini, barang milik negara ini ya. Dengan aset yang bagus, kita sekarang sudah mulai bergerak bagaimana mengasuransikannya ya. Semoga dengan adanya asuransi seperti ini mendoronglah secara langsung maupun tidak langsung bagaimana produk-produk pekerjaan konstruksi ini memenuhi kelayakan asuransi dan memenuhi kelayakan cara mutu, teknis dan sebagainya. Kita tadi telah mendengar, termasuk saya sendiri juga telah melihat gedung-gedung di DKI itu gedungnya ya, itu ditempelin nih, ditempel stiker atau ditempel plat
seng itu ya, gedung ini telah diasuransikan. Iya, iya Pak. Nih, ada tempelan itu di Gedung DKI. Ya, ternyata ini juga bisa digunakan yang anggarannya sedikit seperti Cilacap tadi, bisa memilih mana-mana yang perlu diasuransikan. Mungkin nggak semua, ada constraint atau keterbatasan anggaran. Itu bagus tadi pengalaman Cilacap yang telah melakukan hal seperti itu. Mungkin akan menjadi pelajaran bagi tempat-tempat lain. Jadi saya ucapkan terima kasih pada Pak Koko. Ya, kalau ada nanti yang perlu teman-teman ini tingkatkan pemahaman mengenai keuangan negara, mengenai aset, ya mohon Bapak agar berkenanlah untuk memberikan sharing mengenai materi tersebut. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Muji Santosa yang telah melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Koko Inarto. Sebetulnya kalau kita lihat paparan dari Pak Koko, 1 per mil dari nilai suatu bangunan ya nggak mahal ya Mas Koko ya. Saya bilang nggak mahal itu kalau saya analogikan dengan asuransi mobil kita. Total risk itu suatu mobil yang harganya 250 juta saja, asuransinya 5 jutaan ya Pak Koko. Artinya ya memang kita selama mobil kita fan-fan aja, kayaknya kita enggak menerima manfaat Pak Koko. Tapi suatu saat, namanya kita berkendara, kalau enggak kita yang nabrak, kita ditabrak orang lain atau diserempet. Nah, pada saat kita mengalami seperti itu, barulah kita menerima manfaatnya. Walaupun itu enggak kita harapkan kejadian itu, nih Pak Koko, nih. Tapi setidaknya kalau dikembalikan ke gedung-gedung kita, kalau sudah kita asuransikan, bahkan nilainya tadi yang teman kita dari mana Cilacap tadi ya? Ya, itu, Pak Fajar, Pak Cilacap. Pak Fajar, enggak besar. Sebetulnya nilainya enggak besar. Hanya 200 jutaan seluruh gedung di Pemda. Terus ditambah lagi kendaraan. Kendaraan hanya sekitar 100 jutaan. Sebetulnya enggak besar juga. Tapi manfaat kita apabila terjadi suatu masalah di kemudian hari, walaupun itu enggak kita harapkan, namanya ujian cobaan itu kan datangnya dari Tuhan ya Pak Koko, sewaktu-waktu bisa kita alami seperti yang dialami saudara-saudara kita. Nah, andaikan gedung-gedung itu kendaraan para kepala OPD tadi yang seperti contoh di kabupaten teman kita, termasuk kendaraannya Pak Camat sudah diasuransikan. Nah, kalau terjadi sesuatu seperti yang dialami saudara-saudara kita saat ini, insya Allah kita, itulah manfaat yang kita peroleh ya Pak Koko ya. Nggak perlu mikir anggaran bangun gedung lagi. Artinya dari asuransi sudah yang akan membangunkan. Gitu kira-kira ya Pak Koko ya, manfaat yang akan kita peroleh. Ini sudah menginjak 11.48, sudah melebihi 18 menit Pak Koko. Sudah bisa kita akhiri ya Pak Koko ya? Oke, Pak. Baik, sebelum kita akhiri, silahkan Pak Koko untuk menyampaikan closing statement-nya, mempertegas supaya teman-teman ini lebih mantap lagi untuk mengasuransikan barang-barang milik negara atau milik daerahnya. Silahkan Pak Koko. Iya. Terima kasih Pak. Tentunya Bapak Ibu semua kita sadar kita berada di negara yang tingkat resiko terjadi bencananya adalah sedang dan tinggi di hampir sebagian besar wilayahnya. Tentu skema pertanggungan menjadi sangat penting. Nah, jadi asuransi itu ibaratnya sedia payung sebelum hujan. Jadi asuransikan barang milik negara atau barang milik daerah di daerah Bapak Ibu semua dengan skema asuransi yang sudah ada. Pastikan konsultasi dengan OJK dan Kementerian Keuangan apabila akan melaksanakan pengasuransian PMD, supaya polis yang diterima standar dan juga premi yang akan dibayarkan tidak terlalu membebani APBD-nya daerah Bapak Ibu. Itu saja, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bertemu lagi di kelas-kelas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam silaturahmi untuk kita semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Koko yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa, mencerahkan kita semua, termasuk saya juga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Koko bisa diimplementasikan di lingkungan kerja kita semua, baik itu di kementerian maupun di pemerintah daerah. Baik,
Pak Koko, terima kasih. Pak Muji Santosa juga terima kasih. Tadi sudah melengkapi apa yang disampaikan oleh Mas Koko. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih juga Bapak Ibu telah hadir dan bergabung walaupun ini suasana hari libur, namun tetap semangat mengikuti kelas online untuk menambah wawasan kita tentang barang jasa, tentang barang milik negara dan milik daerah. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dapat bekerja dengan baik dan dapat mensejahterakan diri kita, keluarga kita, nggih Pak Muji Santosa, dapat melaksanakan pekerjaan juga dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.